99 Sutra Matahari 1761 Iblis memiliki keunggulan 1770. Itu saja untuk saat ini. Ye Tianfei berhenti terus menyerang dunia. Kekuatan spiritual saya saat ini mendekati tahap awal alam Niansing. Biasanya pada tahap awal alam Niansing, saya dapat dengan mudah membunuh mereka dengan mengandalkan kekuatan spiritual dan seni bela diri. Ye Tianfei merasakan kekuatan-kekuatan spiritualnya dan berpikir dalam hati. Saudara Su, kamu hanyalah monster. Kamu benar-benar mencapai kesempurnaan alam penciptaan dalam satu tarikan napas. Situ Konger juga keluar dari pengasingan saat ini. Setelah merasakan kekuatan spiritual Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ia pun berhasil menerobos, namun hanya pada level kecil. Maaf, kamu juga tahu bahwa laju aliran waktu di dalam senjata ajaib luar angkasaku berbeda dengan di dunia luar. Saya telah berlatih di dalamnya selama lebih dari 2 tahun kali ini. Butuh lebih dari 2 tahun untuk menerobos dari alam hunyuan akhir ke alam penciptaan yang sempurna. Biasa saja, Ye Tianfei tersenyum. Yah, untuk monster sepertimu, itu tidak secepat itu. Namun bagi orang lain, kecepatan terobosan Anda sangat menakutkan. Situ Konger mengerutkan bibir dan berkata, "Baiklah, Saudara Situ, ayo kita bertindak," kata Ye Tianfei. "Bagus." Situ Konger mengangguk. "Su Fei, kami berdua akan mengikutimu keluar untuk membunuh iblis-iblis itu bersama-sama." Ruer membawa wanita muda itu ke Ye Tianfei. "Baiklah." Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Kedua wanita itu memiliki kepribadian yang gelisah, jika tidak, mereka tidak akan menyelinap keluar dari istana Changseng dan berkeliaran di luar bersama. Selain itu, Ye Tianfei dapat melihat bahwa kekuatan bertarung kedua wanita ini sebenarnya sangat bagus, dan mereka masih bisa menghadapi iblis biasa. Alasan mengapa mereka diburu dengan sangat memalukan sebelumnya terutama karena mereka bertemu terlalu banyak setan. Kemudian Ye Tianfei membawa Situ Konger, lelaki tua berbaju hijau, wanita muda dari istana Changseng, dan Rower keluar dari menara Pantom. Orang tua berbaju hijau adalah anggota klan Guangming. Klan Guangming mempraktikkan kekuatan cahaya dan hukum cahaya, dan secara alami mampu menahan semua roh jahat, jadi Ye Tianfei secara khusus membawanya bersamanya. Selanjutnya, Ye Tianfei dan yang lainnya pergi jauh ke Tianwaitian, terus-menerus memburu iblis dan kuda yang mereka temui. Kekuatan spiritual Ye Tianfei saat ini setara dengan alam Niansing tahap awal atau bahkan tengah. Ditambah dengan berbagai seni bela diri dan seni bela diri, sangat mudah untuk menghadapi iblis dengan kekuatan rata-rata. Terlebih lagi, lelaki tua berbaju hijau juga menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Senjatanya berupa salib yang terang dan transparan, yang dapat dengan mudah membelah badan iblis tersebut menjadi 2. Dalam proses memburu iblis, lebih banyak bahan obat, biji kristal, dan berbagai jenis bahan surgawi dan harta duniawi dipanen. Karena sumber daya budidaya ini cocok untuk pejuang manusia dan tidak berpengaruh pada iblis, iblis tersebut tidak akan mengumpulkan barang-barang ini sama sekali. Pada awalnya, suku iblis dan kuda yang ditemui berada dalam kelompok kecil. Belakangan, secara bertahap, jumlah suku iblis dan kuda yang ditemui meningkat. Belakangan, semua pasukan yang kami temui adalah pasukan besar, dengan jumlah terkecil beberapa ribu. Pasukan iblis besar ini secara khusus dikirim untuk mengepung dan membunuh orang-orang dari kekuatan besar di Zhongzhou yang menerobos masuk ke Tianwaitian. Ye Tianfei menemukan bahwa orang-orang dari semua kekuatan besar di Zhongzhou telah mulai membentuk tim dan terus berkumpul, membentuk beberapa pasukan besar. Dikatakan bahwa ada kekuatan dalam jumlah, belum lagi orang-orang dari kekuatan besar yang memasuki Tianwaitian semuanya adalah elit, dan bahkan ada beberapa master top. Sekarang mereka berkumpul, kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Aneh, kenapa aku belum melihat siapapun dari istana Changsengmu? Ye Tianfei telah memperhatikan orang-orang di istana Changseng, tapi dia tidak pernah menemukan mereka. Tertawa, apa yang kamu lakukan dengan orang-orang dari istana Changseng? Apakah kamu terburu-buru mengirim kami berdua pergi? Kata Ruer, kalian berdua nona muda, tolong terus ikuti saya. Itu terlalu berbahaya dan saya tidak bisa bertanggung jawab. Ye Tianfei tersenyum pahit. Ye Tianfei memang punya rencana seperti itu. Siapa yang menganggapmu bertanggung jawab? Bukannya kami tidak membantu melawan. Terlebih lagi,
Jika kita kembali ke orang-orang tua di Istana Changsheng, mereka akan mengirim orang untuk menjaga kita dengan sangat ketat dan kita tidak bisa bergerak. Dengan Anda di sisi Anda dapat melawan iblis-iblis ini dengan bebas dan mendapatkan pengalaman yang sangat mengasyikkan. Ruer mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun wanita muda itu tidak berbicara, dia jelas menyetujui kata-kata Ruer. Dalam interaksi beberapa hari terakhir, Ye Tianfei sudah mengetahui bahwa wanita muda dari Istana Changsheng bernama Pan Wanjun. Hei, kalian berdua nona muda, tidakkah kalian ingin bergantung pada kami? Situ Konger berkata di sampingnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, selama Su Fei setuju untuk membiarkan kami mengikuti. Ruer memelototi Situ Konger dan menjawab. Saudara Situ, saya punya ide. Saya berencana untuk membentuk formasi besar untuk menarik sebanyak mungkin iblis, dan kemudian menggunakan formasi tersebut untuk menjebak mereka dan kemudian memburu mereka. Dengan cara ini kita tidak perlu berlarian mencarinya. Setan, Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Saudara Su, bisakah kita menghadapi iblis sebanyak itu? Situ Konger terkejut. Jangan takut. Jika saatnya tiba, saya akan mengatur lebih banyak jebakan dan formasi hantu untuk memisahkan dan membingungkan iblis, dan akan mudah untuk menangani mereka. Jawab Ye Tianfei. Baiklah, Kakak Su, jika kamu yakin, lakukanlah. Memang merupakan hal yang baik bahwa kita tidak perlu berlarian. Jawab Situ Konger. Kemudian, Ye Tianfei menemukan area padang rumput yang luas, yang sangat cocok untuk membentuk formasi. Ye Tianfei pergi ke bawah tanah dan membentuk formasi tanah yang besar, mengubah padang rumput menjadi area berbahaya yang luas. Pada saat yang sama, Hu Miao diminta untuk keluar, dan keduanya bekerja sama untuk mengatur sejumlah besar formasi jebakan, formasi ilusi, dan sejumlah formasi serangan di tanah. Tingkat formasi yang dapat diterapkan oleh Master Arai tidak hanya terkait dengan tingkat Arai, tetapi juga dengan alam spiritual dan kekuatan jiwa dari Master Arai. Saat kekuatannya terus meningkat, formasi yang Ye Tianfei gunakan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oke, semuanya, selanjutnya, kita perlu memancing iblis sebanyak mungkin ke sini. Semakin banyak iblis, semakin baik. Ye Tianfei mengumpulkan Situ Konger, Hu Miao, Huang Sang, Ice Demon, lelaki tua berbaju hijau dan lainnya, dan berbicara. Setelah beberapa diskusi, diputuskan bahwa setiap orang akan berpencar dan pergi untuk menarik setan ke padang rumput ini. Pan Wanjun dan Ruer mendesak Ye Tianfei untuk pergi bersamanya, jadi Ye Tianfei tidak punya pilihan selain mengajak mereka berdua dan pergi ke arah yang sama. Segera setelah itu, ketiganya bertemu dengan sekelompok setan, yang jumlahnya ratusan. Ye Tianfei dan mereka bertiga muncul bersama dan segera menarik pengejaran iblis-iblis itu. Ye Tianfei dan yang lainnya mulai menggunakan keterampilan mereka dan berlari kembali menuju padang rumput. Ye Tianfei menemukan bahwa kecepatan gerakan Pan Wanjun dan Ruer sangat bagus, dan mereka layak menjadi murid sejati Istana Changsheng, tetapi kekuatan spiritual Ruer sedikit lebih lemah. Ye Tianfei mengeluarkan sebotol ramuan bermutu tinggi yang dirancang khusus untuk mengisi kembali energi spiritual dan menyerahkannya kepada Ruer. Ruer segera merasa penuh energi dan kabur seperti harimau berteriak kegirangan. Segera setelah itu, Ye Tianfei dan 3 orang lainnya memimpin ratusan setan ini ke padang rumput. Begitu ratusan setan ini memasuki padang rumput, mereka segera dikelilingi oleh formasi jebakan dan hantu. Segera, Situ Konger, Hu Miao, Huang Sang, Ice Demon, lelaki tua berbaju hijau, dan ular emas Liu Langjun semuanya kabur kembali bersama sekelompok iblis dan bergegas ke padang rumput. Meskipun ular emas Liu Langjun untuk sementara tidak kuat dalam pertempuran, sebagai anggota klan ular emas, kecepatan adalah bakat alami mereka, jadi Ye Tianfei meminta mereka untuk berhenti berlatih sementara dan juga keluar untuk membantu menarik setan. Tiba-tiba, lebih dari 3.000 iblis berkumpul di padang rumput ini. Energi iblis sangat besar, raungan iblis mengguncang dunia, dan menjadi sangat hidup. Bersiaplah. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjak, mengaktifkan sepenuhnya formasi bawah tanah yang besar. Satu demi satu, naga bumi muncul dari tanah, mengaum ke langit, dan udara bumi kuning yang mengepul menyebar seperti lautan luas, menghancurkan padang rumput ini sepenuhnya. Terselubung. Setan-setan itu tahu ada yang tidak beres,
Tetapi banyaknya jebakan dan formasi hantu yang diatur oleh Ye Tianfei sebelumnya membuat mereka tidak mungkin kabur untuk sementara waktu. Membunuh. Ye Tianfei memindahkan lebih dari 2.000 budak dan memimpin semua orang ke padang rumput. Dengan bantuan berbagai formasi, dia mulai membunuh sejumlah besar iblis. Beberapa jam kemudian, lebih dari 3.000 setan terbunuh. Ye Tianfei memanen esensi darah dan ramuan dalam jumlah besar. Saudara Su, apakah Anda memiliki cukup esensi garis keturunan dan ramuan dalam yang Anda butuhkan? Situ Konger terengah-engah karena pembunuhan itu dan bertanya. Hampir cukup. Tapi jangan terlalu takut, semakin banyak semakin baik. Ayo lanjutkan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Selanjutnya, semua orang berpencar lagi dan terus memikat iblis ke padang rumput ini untuk berburu. Dalam 2 hari berturut-turut, 8 hingga 9.000 setan dibawa ke padang rumput ini dan kemudian dibunuh. Pada hari ketiga, Ye Tianfei menarik sekelompok kecil setan dan beristirahat setelah membunuh mereka. Ledukan. Tiba-tiba, di cakrawala yang jauh, asap dan debu mengepul, energi iblis melonjak ke langit, dan seluruh dunia mulai berguncang, seperti sekam. Saudara Su, tidak, saya telah menarik pasukan yang terdiri dari 50 atau 60 ribu setan. Sebelum Ye Tianfei dapat melihat apa yang sedang terjadi, Situ Konger muncul dan meneriaki Ye Tianfei. Mustahil. Ye Tianfei sedikit terdiam saat dia melihat suku iblis dan kuda yang bergegas ke arah mereka seperti air pasang di kejauhan. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan? Di antara klan iblis ini, ada beberapa tuan yang kuat. Untuk bertarung atau tidak? Orang tua berbaju hijau berdiri di samping Ye Tianfei, melihat sejumlah besar iblis, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Bagaimanapun, esensi darah dan ramuan batin yang saya butuhkan hampir cukup. Panen lagi dan mundurlah ketika tiba waktunya untuk mundur. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Segera, puluhan ribu iblis tertarik ke padang rumput. Kamu langsung mengaktifkan semua formasi, dan setiap formasi meraung, menutupi seluruh padang rumput dan menjebak semua iblis. Padang rumput ini sangat luas, dan puluhan ribu setan menyerbu masuk tanpa merasa sesak. Kemudian, Ye Tianfei, Situ Konger dan lainnya mulai terus-menerus menyerang iblis yang terperangkap dengan bantuan formasi tersebut. Namun, jumlah iblis ini terlalu banyak, semuanya berkerumun, dan pertahanannya sangat ketat, sehingga pertempurannya agak sulit dan berbahaya. Selain itu, ada banyak pemimpin kecil dari klan iblis dengan kekuatan bertarung yang sangat kuat. Mereka memimpin klan iblis lainnya untuk menghancurkan formasi dengan gila-gilaan dan menghancurkan banyak formasi. Ye Tianfei memperkuat formasi saat bertarung. Hampir sehari kemudian, Ye Tianfei dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuh lebih dari 10.000 setan. Momen tertentu. Gemuruh. Tiba-tiba, langit di kejauhan bergetar hebat. Kemudian dia melihat sosok tinggi dengan energi iblis yang luar biasa menyapu langit dan berguling ke arahnya. Itu Tuan Setan Yin Tian. Jangan panik semuanya, Tuan Raja Iblis Langit Perak ada di sini. Semua pemimpin iblis kecil bersorak. Situasinya tidak bagus. Tuan dari klan iblis ada di sini, ayo pergi. Ye Tianfei tidak ragu sama sekali dan segera mengirim pesan ke semua orang. Kemudian, Ye Tianfei memindahkan semua orang ke Menara Pantom, kabur langsung ke bawah tanah, dan pergi dengan cepat dengan naga bumi. Kalian para pejuang manusia sangat berani, kalian benar-benar berani membentuk formasi untuk menghadapi putra klan iblis kami, Kutu Kupret. Raungan terdengar, seperti murka dewa, dan momentum yang menakutkan sepertinya menggulingkan seluruh dunia. Tapi dalam sekejap mata, Ye Tianfei telah pergi. Jumlah esensi garis keturunan dan ramuan batin iblis yang saya kumpulkan sudah cukup. Kali ini, diperkirakan teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi dapat menembus beberapa level berturut-turut. Ye Tianfei berdiri di atas kepala naga bumi dan berpikir sendiri. Alasan mengapa Ye Tianfei bersikeras memburu iblis selama periode ini adalah untuk mengumpulkan cukup esensi darah dan ramuan batin, dan berusaha untuk membiarkan teknik pencairan badan iblis menembus beberapa level berturut-turut. Di bawah tanah, di suatu tempat di dalam gua bawah tanah. Di sini saja. Ye Tianfei mengendarai naga bumi dan datang ke gua bawah tanah ini. Ye Tianfei mengeluarkan tripod besar dan meletakkannya di depannya.
Aku akhirnya bisa berlatih teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi lagi. Kali ini saya menggunakan esensi darah dan ramuan batin dari Warcraft dan iblis. Saya harap ini dapat memberi saya kejutan. Ye Tianfei melihat tripod di depannya, penuh harapan. Selama periode ini, Ye Tianfei dan kelompoknya membunuh puluhan ribu monster, dan membunuh setidaknya lebih dari 10.000 setan. Jumlah esensi garis keturunan dan ramuan dalam yang dipanen sangat mencukupi. Kemudian, Ye Tianfei memasukkan semua esensi darah dan ramuan bagian dalam ke dalam tripod, dan juga memasukkan sejumlah besar bahan obat tambahan. Kemudian Ye Tianfei menjentikkan semua api-api bumi, San Wu Yuhuo, dan api sejati San Wei ke dalam kuali harta karun. Tiba-tiba, api yang berkobar mulai berkobar di dalam kuali harta karun. Teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi yang saya peroleh saat itu hanya memiliki 15 level pertama. Kemudian, saya mempelajari karakteristik ras dari iblis sejati, menyempurnakan elemen umum dan karakteristik berbagai teknik sihir di dunia, dan juga mempelajari sejumlah besar teknik pemurnian badan. Saya mulai menyimpulkan teknik tersebut setelah teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi tingkat ke-15, dan akhirnya berhasil menyimpulkan inti dari beberapa lapisan teknik berikutnya. Pengurangan saat itu benar. Ye Tianfei berdiri di depan tripod dan berkata pada dirinya sendiri. Ternyata Ye Tianfei memperoleh teknik penempaan badan penggabungan darah iblis surgawi dari seorang tetua biasa dari suku iblis sejati, dan saat itu dia hanya memperoleh 15 level pertama. Menurut legenda, teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi memiliki setidaknya 18 level, dan bahkan ada legenda bahwa teknik ini memiliki total 28 atau 36 level. Ye Tianfei telah mencapai kultivasi tingkat ke-14 sebelumnya. Kali ini, Ye Tianfei berencana untuk berlatih beberapa level lagi sekaligus. Tentu saja, teknik setelah level ke-15 disimpulkan secara paksa oleh Ye Tianfei sendiri. Apakah teknik tersebut benar atau tidak perlu diverifikasi? Jika itu adalah pejuang lain, mereka pasti tidak akan berani mempraktikkan teknik deduksi diri semacam ini, tetapi Ye Tianfei berbeda. Ye Tianfei memiliki terlalu banyak pengalaman dalam seni bela diri, dan dia telah mengembangkan badan Jiamu Qingdi ke kondisi transendental. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia biasanya tidak melakukannya. Akan ada bahaya hidup. Ye Tianfei melintas, melompat ke dalam kuali, dan mulai berlatih. Situ Konger dan yang lainnya memasuki menara Pantom untuk berlatih dalam pengasingan. Selama periode waktu ini, semua orang mengalami banyak pertarungan melawan iblis. Meskipun itu adalah kerja keras, imbalannya sangat besar. Ye Tianfei telah menyempurnakan sejumlah ramuan untuk masing-masing dari mereka dan meminta mereka berlatih keras untuk melihat apakah mereka bisa membuat terobosan. Saat Ye Tianfei sedang berlatih teknik penggabungan darah iblis surgawi dan penempaan badan di tripod harta karun. Di luar benua Hongmeng, di ruang angkasa tertentu yang bersinar, ada sebuah gunung yang tergantung di ruang dan waktu yang luas. Di istana yang besar dan megah, seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin duduk bersila di kursi tinggi, merendahkan. Jika Ye ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa wanita ini adalah Su Qingluo. Selamat atas kembalinya Tuan Istana. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala dan menurunkan alis, berteriak serempak. Mari kita semua bersikap datar. Mata agung Su Qingluo menatap ke arah banyak pria kuat dan melambaikan tangannya. Tuan Istana, kali ini Anda memasuki dunia fana untuk mengalami dan pergi ke dunia tingkat rendah, dan sepertinya Anda meninggalkan beberapa hal. Pada saat ini, seorang wanita tua dengan rambut putih di sebelahnya, bersandar pada tongkat penyangga, berkata dengan penuh arti. Wanita tua ini ahli dalam deduksi, dan dia jelas tahu semua tentang urusan Su Qingluo di alam Changhuang. Su Qingluo tidak menjawab, hanya mengerutkan kening. Tuan Istana, apakah Anda ingin saya membantu Anda menangani anak itu? Wanita tua itu berkata lagi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di wajahnya, saya akan membunuh ke-9 suku Anda. Wajah cantik Su Qingluo merosot dan dia berteriak dengan suara dingin. Tuan Istana, harap tenang. Tanpa perintah Tuan Istana, saya tidak akan pernah berani membuat keputusan sewenang-wenang. Wanita tua itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat berlutut di tanah, memohon belas kasihan.
Dia telah lama bersama Raja Istana ini, dan dia tahu secara mendalam bahwa Raja Istana ini adalah karakter yang kejam, dan dia bisa melakukannya. Bangun. Setelah beberapa saat, Su Qingluo berkata dengan tenang. Terima kasih, Tuan Istana. Wanita tua itu berdiri, menyeka keringat dinginnya, dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Kenapa aku tidak bisa selalu memutus garis sebab akibat antara aku dan dia? Dan ada sedikit keengganan di lubuk hatiku. Apakah karena keahlian saya tidak cukup? Su Qingluo merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Dan dia menemukan bahwa di dalam jiwanya, ada orang lain yang selalu merindukan Ye Tianfei. Mungkin waktu akan memutus garis sebab akibat antara aku dan dia. Bagaimanapun, dia dan saya berada di dua dunia yang berbeda, dan kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Waktu akan melemahkan segalanya. Pada akhirnya, Su Qingluo berhenti khawatir dan berpikir sendiri. Sebagai orang yang sangat kuat, dia mengetahui kekuatan hukum waktu. Betapapun kuatnya suatu hubungan di dunia ini, hubungan itu mungkin terhapus oleh hukum waktu. Di istana bawah tanah, suatu hari berlalu. Suatu hari kemudian, api yang berkobar di dalam tripod harta karun mulai padam secara bertahap. Ye Tianfei sedang duduk di tripod harta karun, dan badannya dipenuhi dengan energi darah yang menakutkan, tak berujung seperti lautan luas. Badan Ye Tianfei tiba-tiba membesar dan berkontraksi, dan setiap kaki dan setiap inci badannya membawa pesona abadi dan abadi. Pada saat ini, Ye Tianfei seperti dewa dan iblis yang tiada taraf. Aura menakutkan yang memancar menyebabkan ruang di sekitarnya terus terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Saya telah berlatih teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi hingga tingkat ke-17. Level ke-16 dan ke-17 semuanya disimpulkan sendiri, tetapi berdasarkan 15 level sebelumnya, deduksi saya tampaknya cukup bagus, dan diperkirakan mirip dengan teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi yang sebenarnya. Di dalam tripod, Ye Tianfei perlahan membuka matanya bersinar terang. Sayang sekali saya tidak mencapai level 18. Saya kira saya membuat beberapa kesalahan dalam menyimpulkan level 18. Kalau tidak, saya seharusnya bisa berlatih dengan sukses. Ye Tianfei agak menyesal. Namun, diperkirakan hanya sedikit orang di seluruh dunia yang berpenduduk 3.000 orang yang dapat mencapai kemampuan ini dengan secara paksa menyimpulkan keterampilan sihir tingkat tinggi ke dalam tingkat keterampilan berikut. Hanya Ye Tianfei, yang pernah menjadi kaisar surga, yang memiliki keterampilan seperti itu. Kekuatan fisikku saat ini telah mencapai 150. Menggabungkan kumpulan energi berat Xuan Huang lainnya, diperkirakan bisa mencapai 200 naga, atau bahkan lebih kuat. Kali ini saya memasuki Tian Wai Tian, dan panennya sangat bagus. Ye Tianfei mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke seluruh badannya, dan tersenyum. Awalnya, tujuan awal Ye Tianfei memasuki Tian Wai Tian kali ini adalah kekayaan bahan obat, deposit mineral, dan berbagai bahan surgawi serta harta duniawi teknik penempaan badan peleburan darah iblis surgawi. Di lantai 17, itu adalah kejutan yang tidak terduga. Hanya saja ke depannya saya akan memilih teknik pembakaran badan yang lain untuk terus mengolah badan saya. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Tianfei mengeluarkan pagoda Xuan Huang dan mulai mengekstraksi energi berat Xuan Huang di dalam dan memadukannya ke dalam badannya. Setengah hari kemudian, kekuatan fisikku saat ini telah mencapai sekitar 210 naga, dan itu cukup bagus. Ye Tianfei berhenti mengintegrasikan Xuan Huang Heavy Qi karena untuk sementara mencapai kemacetan. Kekuatan fisik Ye Tianfei sebelumnya adalah sekitar 40 naga, tetapi sekarang telah mencapai 210 naga, dapat dikatakan telah meningkat pesat, dan tingkat peningkatannya sangat besar. Pangeran Jiao, jangan khawatir, saya akan pergi ke pesawat Jiao untuk membalaskan dendammu di masa depan. Ye Tianfei melihat ke menara Xuan Huang di depannya dan berkata perlahan. Pagoda Xuan Huang ini diberikan kepadanya oleh Pangeran Jiao ketika Ye Tianfei menemuinya di dasar kolam di markas Akademi Pelindung Dao Benua Tianxuan. Saat itu, Ye Tianfei berjanji pada Pangeran Jiao bahwa dia akan membalaskan dendamnya di masa depan. Dengan karakter Ye Tianfei, tentunya dia akan menemukan cara untuk memenuhi janjinya kepada orang lain. Kemudian, Ye Tianfei menyingkirkan menara Xuan Huang, melompat keluar dari tripod, dan memasuki menara Pantom.
Ye Tianfei menemukan bahwa Situ Konger dan lainnya juga telah membuat terobosan. Bahkan alam kekuatan spiritual Pan Wanjun dan Rower telah menerobos, dan mereka sangat bersemangat. Haha, Tuan Su, sihir cahaya hebatku telah menembus ke tingkat pertama, dan kekuatan tempurku meningkat pesat. Pertarungan hidup dan mati selalu merupakan pengalaman terbaik. Orang tua berbaju hijau berkata pada Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Su, garis keturunan ke-6 saudara laki-laki saya akhirnya berhasil menerobos. Kami telah menguasai sayap terbang tebas ganda dan teknik setan lidah listrik. Ular emas Liu Langjun juga keluar dari pengasingan, dan semua orang sangat bersemangat. Memanggil, cahaya keemasan menembus ruang, menyebabkan ruang bergetar hebat. Tampaknya dewa atau iblis besar telah tiba, dan akhirnya mendarat di bahu Ye Tianfei. Ulat Sutera Tanduk Emas. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, garis keturunanmu akhirnya berhasil menembus. Ye Tianfei sangat gembira. Beberapa waktu lalu, Ulat Sutra Naga bertanduk emas telah berlatih pengasingan untuk meningkatkan garis keturunannya. Sekarang tampaknya dia telah berhasil dan kekuatannya melonjak. Tentu saja berhasil. Ulat Sutra Naga bertanduk emas meregangkan pinggangnya dan berkata dengan malas. Oke, sekarang kekuatan semua orang telah meningkat. Ayo keluar. Ye Tianfei memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum. Tuan Su, sekarang kami dapat membantu Anda menghadapi iblis-iblis itu. Ayo segera keluar dan bunuh mereka. Kata ular emas Dalangjun penuh semangat. Selanjutnya, kita tidak perlu mengambil inisiatif untuk memburu iblis. Karena saya tidak membutuhkan sari dareh dan ramuan batin iblis lagi. Tentu saja, jika mereka berinisiatif memprovokasi kami tidak akan bersikap sopan. Kata Ye Tianfei, pasti ada alasan mengapa begitu banyak setan datang ke Tianwaitian untuk ditempatkan di sini. Ayo pergi dan lihat. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Jadi, Ye Tianfei membawa semua orang kembali ke tanah dan melanjutkan perjalanan jauh ke langit. Sekarang tidak perlu lagi memburu iblis secara aktif, jadi semua orang merasa jauh lebih santai. Si lelaki tua berbaju hijau, ular jin Liu Langjun, Pan Wanjun, Ruer, Hung Yao dan yang lainnya semuanya mengikuti Ye. Begitu mereka menemukan bahan obat atau harta berharga, mereka akan mengerumuni dan membaginya. Itu adalah pejuang manusia. Ayo, bunuh mereka semua. Tiba-tiba, sekelompok setan muncul di kejauhan, mungkin puluhan, dan mereka menyerbu dengan niat membunuh. Membunuh. Ular emas Liu Langjun bergegas keluar di saat yang sama, ingin menemui musuh. Tidak perlu membuang tenagamu, biarkan aku yang melakukannya. Kata Ye Tianfei, menyapu dengan tamparan, telapak tangannya terus membesar, menutupi langit dalam sekejap mata, seperti gunung suci, membanting lusinan setan ke tanah, meninggalkan bekas tamparan besar, kedalaman lebih dari 10 meter. Lusinan setan itu semuanya berubah menjadi genangan darah dan lumpur. Itu luar biasa. Situ Konger dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Ayo pergi. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memimpin semua orang maju. Wanjun, Ruer, ternyata kamu ada di sini. Aku kesulitan menemukanmu. Tiba-tiba, sekelompok pejuang manusia dengan aura tajam datang melintasi langit, dipimpin oleh seorang pria berpakaian ungu, dengan sikap yang mengesankan. Ketika dia melihat Pan Wanjun, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Siapa yang kamu panggil Wanjun? Bukankah wanita itu memperingatkanmu untuk tidak menyebut dirimu Wanjun? Ketika Ruer melihat pria ini, dia tidak bisa menahan ekspresi jijainya, dan segera berdiri di depan Pan Wanjun, mengerutkan kening dan berkata, Wanjun, setelah aku tahu kamu berpisah, aku langsung mengajak orang kemana-mana untuk mencarimu. Kerja keras itu membuahkan hasil dan akhirnya aku menemukanmu. Ayo pergi, Wanjun, Ruer, kembalilah bersamaku. Jangan khawatir kalian berdua, aku akan melindungi kalian mulai sekarang. Pria itu sepertinya tidak mendengar kata-kata Ruer, jadi dia langsung mendekat dan berbicara. Tuan Tang, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi kami berdua aman dan tidak membutuhkan perlindungan Anda lagi. Jawab Pan Wanjun. Nona Pan, Tuan muda saya datang mencari Anda terlepas dari bahayanya. Anda tidak bisa memenuhi kebaikannya. Ikutlah dengan kami. Seorang lelaki tua keluar dari samping Tuan Tang dan berkata dengan suara yang dalam. Segera setelah dia selesai berbicara,
Tekanan energi yang mengerikan dilepaskan dari badan lelaki tua itu, membuat semua orang yang hadir merasakan badan mereka tenggelam dan hampir jatuh berlutut. Seorang master di tahap akhir alam Niansing. Kenapa, Nona hanya tidak mau pergi bersamamu? Apakah kamu ingin memaksaku? Ruer sangat marah. Siapa mereka? Tiba-tiba, Tuan Tang memandang Ye Tianfei, si Tukonger dan yang lainnya dengan tatapan tajam dan mengancam, menunjukkan rasa jijai. Mereka adalah teman saya dan wanita itu. Jawab Ruer, kamu termasuk kekuatan besar yang mana? Katakan padaku. Tuan Tang bertanya, kami bukan anggota kekuatan besar manapun, tapi kami tidak ada hubungannya denganmu. Si Tukonger sedikit tidak senang saat melihat Tuan Tang. Dia selalu merasa terlalu mendominasi. Berani. Karena Anda bukan anggota kekuatan besar manapun, lalu kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berjalan bersama Nona Pan Wanjun dari Istana Changseng? Tahukah Anda bahwa ada ketertiban dalam hierarki? Apakah kamu tidak takut menjadi perempuan jalang seperti semut dan menodai aura mulia Nona Pan? Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Saya akan menghitung sampai 3 dan Anda semua harus keluar atau mati. Wajah Tuan Tang menjadi gelap dan dia berteriak dengan dingin. Apa? Kamu berani menyebut kami guguk? Siapa kamu, orang ini, dan mengapa kamu menggonggong di depan kami? Gulungan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Tang, si Tukonger tidak bisa menahan amarahnya dan segera membalas. Sebagai keturunan dari klan Miao Shu, dia juga memiliki kesombongannya sendiri. Sekarang dia begitu dipandang rendah oleh orang lain, bagaimana dia bisa menanggungnya? Lancang. Tuan Tang adalah pangeran ketiga dari dinasti kegelapan, dan statusnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana kalian orang rendahan seperti dia bisa dibandingkan dengan dia? Segera minta maaf atau mati. Orang tua itu sangat marah. Gemuruh. Energi mengerikan mengalir ke arah si Tukonger seperti lautan luas, memaksa si Tukonger mundur berulang kali, wajahnya menjadi pucat. Apa? Dia adalah pangeran ketiga dari dinasti kegelapan. Si Tukonger terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dinasti kegelapan adalah salah satu kekuatan super di dunia tengah Tiongkok, dan dikatakan lebih kuat daripada dunia mayat. Mendengus. Kamu tahu kamu takut. Sebagai Tuan Tang, saya sangat menghargai Anda dengan menyebut Anda perempuan jalang. Faktanya, kamu lebih buruk dari guguk di depan Tuan Tang. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Sial, kalian terlalu memikirkan dirimu sendiri. Si Tukonger sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Jika kamu tidak pergi setelah 3 panggilan, kamu akan mati. Tuan Tang itu sepertinya telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan acuh tak acuh. 1. Dia mulai menghitung. Nona, Su Fei, ayo pergi dan biarkan dia menghitung. Aku benci kalau aku melihatnya. Ruer meraih tangan Pan Wanjun, berbalik dan pergi. Setelah mendengar kata-kata Ruer, mata Tuan Tang berkilat marah. Namun, dia tahu bahwa meskipun Ruer hanya seorang pelayan, dia diperlakukan sebagai seorang putri di Istana Changseng, dan statusnya tidak jauh lebih buruk dari Pan Wanjun, jadi dia tidak berani mempermalukan Ruer. 2. Kalian semut, segera tinggalkan Nona Pan. Wajah Tuan Tang menjadi semakin jelek, dan dia menghitung sampai 2. Tang Fan, jangan terlalu sering menindas orang lain. Apa menurutmu Istana Changseng kami akan takut dengan dinasti kegelapanmu? Ruer sangat marah. Tuan Tang, mohon hargai diri Anda sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkan urusan saya. Pan Wanjun juga berkata dengan lantang. Ruer dan Pan Wanjun sama-sama sangat takut pada lelaki tua itu, karena lelaki tua itu adalah master alam Niansing tahap akhir, dan mereka merasa Ye Tianfei mungkin tidak bisa mengalahkannya. Selain lelaki tua ini, Tuan Tang juga diikuti oleh sekelompok orang dari dinasti kegelapan, yang masing-masing sangat cakap. 3. Bagus sekali, saya memberi Anda kesempatan untuk keluar, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya, dan sekarang Anda tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Silakan bunuh semua orang rendahan ini. Tang Fan merasa marah dan cemburu saat melihat Pan Wanjun dan Ruer melindungi Ye Tianfei dan yang lainnya. Dengan statusnya, Pan Wanjun selalu bersikap suam-suam kuku padanya, bahkan sengaja menghindarinya, sedangkan pria berstatus rendah di depannya ini. Tapi dia bisa bersama Pan Wanjun. Tentu saja dia tidak senang.
Mengikuti perintah Tang Fan, orang-orang dari dinasti kegelapan di belakangnya mengerumuni dan mengepung Ye Tianfei dan yang lainnya. Si Tukonger dan yang lainnya berkumpul di sekitar Ye Tianfei, bersiap untuk bertarung. Orang-orang dari dinasti kegelapan di depan mereka semuanya sangat kuat, terutama orang tua. Kamu tidak diperbolehkan menyentuhnya. Sosok Ruer melintas dan berdiri di depan Ye Tianfei dan yang lainnya, dan berteriak dengan cemas. Pan Wanjun juga berdiri bersama Ruer, menghalangi bagian depan. Kalian berdua, kalian tidak perlu membela orang-orang rendahan ini, mereka hanya akan merusak reputasi kalian. Dengan statusmu, hanya Tuan Tang yang layak untukmu. Orang tua itu maju selangkah dan berbicara. Gemuruh. Tekanan energi yang besar dilepaskan dari badannya, langsung menekan Pan Wanjun dan Ruer hingga mereka tidak bisa bergerak. Tekanan energi yang dilepaskan oleh seorang master di tahap akhir alam Niansing memang terlalu menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tolak. Kita tahu bahwa para master di tahap akhir alam Niansing sudah termasuk dalam kelompok master teratas di dunia tengah Tiongkok. Bahkan jika petinggi istana Changseng datang, mereka mungkin setara dengan lelaki tua di depan mereka. Su Fei, cepat lari. Orang tua ini sangat kuat, kamu tidak bisa mengalahkannya. Pan Wanjun dan Ruer berteriak dengan cemas. Silakan dan bunuh mereka semua. Ketika Tang Fan melihat Pan Wanjun membela Ye Tianfei dan yang lainnya seperti ini, dia menjadi semakin marah dan berteriak. Orang-orang dinasti kegelapan tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Ye Tianfei dan yang lainnya. Aku tidak ingin menaruh dendam pada dinasti kegelapanmu, tapi kamu hanya ingin macam-macam denganku. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil mencibir. Meskipun dinasti kegelapan adalah kekuatan super kuat di dunia tengah Tiongkok, Ye Tianfei tidak takut akan hal itu. Kata-kata itu jatuh. Gemuruh. Ye Tianfei menamparnya, menggunakan kekuatan fisiknya, telapak tangannya terus membesar, dan dalam sekejap berubah menjadi telapak tangan raksasa yang bisa mencapai langit, seperti awan gelap, menimbulkan bayangan besar di tanah. Bang! Dengan satu pukulan telapak tangan, semua pria dan kuda dari dinasti kegelapan yang bergegas mendekat terjatuh ke tanah di tempat, dengan lumpur dan batu berceceran di mana-mana dan asap serta debu mengepul. Ketika lumpur, batu, dan debu dibersihkan, hanya tersisa bekas tamparan besar di tanah, yang seolah-olah menjadi bekas luka di bumi. Semua pria dan kuda dinasti kegelapan diratakan dan diubah menjadi roti daging berdarah. Apa yang telah terjadi? Tang Fan dan lelaki tua itu tercengang saat melihat bekas tamparan di tanah dan tidak dapat mempercayainya. Mereka belum pernah mendengar kekuatan fisik yang begitu menakutkan, dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Nak, bisakah kamu membunuh mereka dengan satu telapak tangan? Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianfei, dengan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Ya, Anda sebaiknya tidak main-main dengan saya dan segera keluar, jika tidak Anda akan menyesalinya. Kata Ye Tianfei ringan. Wah, kamu sombong sekali. Jika Anda berani membunuh orang-orang dinasti kegelapan kita, ini adalah kejahatan besar. Chang Lao, segera bunuh dia. Tang Fan meraung. Nak, bawa kematian. Orang tua itu berteriak dengan tajam dan berjalan menuju Ye Tianfei. Gemuruh. Energi hitam yang menggelinding dilepaskan dari badannya, dan kekuatan mengerikan langsung menyelimuti dunia, membuat pegunungan di sekitarnya bergetar. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa lapisan es hitam mulai terbentuk di tanah sekitarnya, dan kristal es hitam mulai bermunculan di udara. Hati-hati, ini teknik misterius jahat hitam dinasti kegelapan. Ekspresi Pan Wanjun berubah drastis dan dia dengan cepat berkata pada Ye Tianfei. Teknik misterius jahat hitam adalah teknik bergengsi di dunia tengah Tiongkok. Sebuah pisau panjang berwarna hitam muncul di tangan lelaki tua itu, dan dengan energi yang menakutkan, pedang itu menebas ke arah Ye Tianfei. Bilahnya berubah menjadi guntur dan kilat hitam, berderak, meledupkan kehampaan, dan memotong garis antara langit dan bumi retak. Tapi Ye Tianfei tidak peduli, dan langsung menggunakan kekuatan fisiknya, badannya terus naik, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa yang berdiri tegak, seperti dewa yang berdiri tegak, menatap lelaki tua itu. Nona, lihat, Su Fei sedang melakukan trik, sungguh luar biasa. Saat Ruer melihat adegan ini, dia langsung bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Ini bukan trik sulap.
Ini adalah kekuatan magis fisik legendaris dari bumi Fa Tianxiang. Ini adalah kekuatan magis fisik yang hanya dapat dilahirkan dengan melatih badan hingga tingkat ekstrim. Pan Wanjun, yang memiliki pengetahuan lebih dari Rower, berkata dengan heran. Ledukan. Badan Ye Tianfei bergoyang dan dia langsung jatuh ke dalam kehampaan. Dia mendekati lelaki tua itu dalam sekejap dan meninju. Kekuatan fisik yang mengerikan mengalir dari tinjunya dan mengembun menjadi lubang hitam, menghasilkan kekuatan isap yang mengerikan yang akan menarik segalanya semuanya tersedot ke dalam lubang hitam. Ini adalah bentuk ke-8 dari tinju Dewa Pembuni Iblis Sejati, tinju Iblis ke-8. Saya melihat bahwa di bawah pengaruh lubang hitam, dunia tampak terdistorsi dan berubah bentuk, dan segala sesuatu tampak tertelan oleh lubang hitam. Keterampilan macam apa ini? Kami di benua Hongmeng tidak memiliki seni bela diri fisik yang luar biasa. Orang tua itu terkejut. Dari matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa teknik yang dilakukan oleh Ye Tianfei sangat pintar dan misterius. Kapan? Pisau hitam panjang di tangannya mengenai tinju Ye Tianfei, membuat suara keras. Pada saat ini, rasanya seperti gunung dan sungai runtuh, dan langit dan bumi menggantung terbalik. Cahaya pedang hitam legam meleduk dan memercik seperti air terjun, merobek kehampaan, menimbulkan kekacauan, berubah menjadi petir hitam dan menyerang badan Ye Tianfei. Bilah hitam ini sangat dingin sehingga dapat membekukan jiwa dan membekukan esensi dan darah asli, yang sangat menakutkan. Bukan tidak masuk akal jika teknik misterius jahat hitam menjadi begitu kuat di seluruh benua Hongmeng. Trik kecil. Ye Tianfei mencibir, dan lubang hitam di tinjunya bergetar tiba-tiba, menelan sebagian besar cahaya pedang hitam secara langsung. Sisa cahaya pedang hitam jatuh ke badan Ye Tianfei, dan langsung terguncang oleh daging yang kuat, tidak meninggalkan bekas luka. Tidak ada yang tersisa. Bagaimana mungkin? Orang tua dan Tang Fan sama-sama terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Seseorang benar-benar berani mengambil pisau ini dengan badannya dan tetap tidak terluka. Bagus. Luar biasa. Su Fei, tinjumu sangat kuat, kamu benar-benar dapat memblokir pedang surgawi Black Jue yang digunakan oleh lelaki tua ini dengan teknik misterius jahat hitam. Ruer terpesona dan sangat mengagumi Ye hingga dia bertepuk tangan berulang kali. Tuan Tang, orang ini sangat aneh dan agak licik. Orang tua itu diam-diam mengirim pesan ke Tang Fan. Boom boom. Ye Tianfei merendahkan, seperti dewa roh raksasa yang turun ke bumi, mengepalkan tangan dan meninju, menggunakan tangan kanannya untuk menggunakan tinju Dewa Pembuni Iblis Sejati, dan tangan kirinya menggunakan 9 tinju penguburan peminjam surga kekuatan spiritual dikerahkan pada saat yang sama. Sepasang tinju lebih cepat dari kilat, meleduk secara bergantian. Tiba-tiba, ada bayangan tinju yang tebal, dan kekuatan tinju yang luar biasa memenuhi dunia, seperti badai yang dahsyat. Wah, aku tidak percaya tinjumu lebih kuat dari senjata ajaib penghancur dunia milikku. Orang tua itu juga menjadi sangat marah, meraung, dan mendorong pisau hitam panjang di tangannya secara ekstrim, dan cahaya hitam yang mengepul meleduk. Pisau hitam panjang ini adalah senjata ajaib penghancur dunia kelas menengah. Kalau begitu mari kita lihat mana yang lebih kuat, tinjuku atau pedangmu. Ye Tianfei tertawa. Saat berikutnya, tinju Ye Tianfei berubah menjadi cahaya kemasan. Zodiak adalah emas sejati. Ye Tianfei sebelumnya telah menggabungkan 10 keping emas zodiak. Ledukan. Puncak gunung perak muncul di atas tangan kanan, mekar dengan cahaya magnet hitam. Gunung Suanci. Ye Tianfei pernah memurnikan gunung magnet hitam dan mengolahnya menjadi badan kaca magnet hitam. Zodiak True Gold dan Gunung Suanci adalah material terkeras di dunia. Dong dong. Tinju Ye Tianfei terus-menerus bertabrakan dengan pisau hitam panjang milik lelaki tua itu, menyebabkan percikan api beterbangan. Ada suara tabrakan yang sangat besar, seolah-olah para dewa sedang menabuh genderang, membuat langit dan bumi mendidih. Semua makhluk hidup dalam jarak beberapa puluh mil merasakan energi dan darah mereka melonjak, otot dan tulang mereka bergetar, dan mereka hampir tidak dapat berdiri diam. Beberapa makhluk lemah roboh begitu saja ke tanah, tidak bisa bergerak. Ini sangat menakutkan. Tang Fan, Situ Konger, Pan Wanjun, Ruer dan lainnya berdiri di dekatnya, merasa seolah-olah bumi berguncang, seolah-olah mereka sedang berdiri di atas perahu awan di lautan luas, gemetar ketakutan. Ledukan.
Setelah beberapa gerakan, kekuatan tangan kanan Ye Tianfei melonjak 10 kali lipat, menjatuhkan pisau hitam panjang itu dengan satu pukulan. Badan lelaki tua itu terguncang seperti bola meriam, dan dengan cepat terlempar ke kejauhan, menyembur terus-menerus selusin suap darah. "Tuan Tang, ayo pergi." Lengan baju lelaki tua itu tiba-tiba terentang, menggulung badan Tang Fan, dan kabur tanpa jejak dalam sekejap mata. "Saudara Su, kamu mengalahkan Master Alam Niansing tahap akhir. Dan dia juga seorang master dari dinasti kegelapan." Situ Konger tidak dapat mempercayainya. "Saudara Su, mulai sekarang, kamu bisa menjadi tirani di dunia tengah Tiongkok." Situ Konger menambahkan, "Biasa saja." Ye Tianfei tersenyum. Faktanya, Ye Tianfei belum menggunakan semua kekuatan fisik dari 210 naga tadi. Kalau tidak, orang tua itu akan langsung dikalahkan. Kekuatan seperti itu membuat Ye Tianfei merasa cukup puas. "Ayo pergi dan lihat apa yang iblis rencanakan di dunia luar ini," kata Ye Tianfei. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei melambaikan lengan bajunya, meniupkan angin kencang, mengangkat semua orang, dan kemudian bergegas maju dengan langkah panjang. Ledukan. Badan menakutkan Ye Tianfei menghantam ruang di depannya, menyeret garis asap panjang, seperti menggerakkan pelangi, berguling ke depan. Berhenti. Segera setelah itu, sekelompok setan muncul di depan, dan mereka berteriak ketika melihat Ye Tianfei. Ledukan. Ye Tianfei meninju ke depan, dan tinjunya terus melebar, seperti gunung suci. Dia membunuh semua anggota klan iblis dengan satu pukulan, menyebabkan banyak orang terluka dan mati. "Hentikan dia!" Ye Tianfei memimpin kelompok untuk terus maju, dan sesaat kemudian mereka bertemu dengan kelompok setan yang lebih besar. Setelah menemukan Ye Tianfei dan kelompoknya, mereka bergegas sambil berteriak, "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Ye Tianfei tidak ingin membuang waktu, jadi dia melepaskan kekuatan fisiknya, merajalela, langsung membunuh iblis yang menghalangi jalan, dan menghilang dalam sekejap mata. "Nona, ini menyenangkan sekali." Didukung oleh kekuatan Ye, Ruer berguling ke depan seperti kilat. Kemudian dia melihat iblis di depannya dihempaskan ke dalam bunga berdarah. Selanjutnya, jumlah suku dan kuda iblis yang mereka temui meningkat. Kemudian, mereka mulai bertemu dengan kelompok besar suku dan kuda iblis. Ye Tianfei mengabaikannya dan langsung menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkannya, menyeret jalan berdarah ke depan. "Anak manusia yang berani. Beraninya kamu membantai anggota klan iblis kami. Mengejar. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos." "Nak, berhenti." Setan-setan itu menjadi marah satu persatu dan mulai mengejar dan mencegat Ye Tianfei dan kelompoknya. Secara bertahap, semakin banyak setan berkumpul dan mengejar Ye Tianfei. Segera setelah itu, Ye Tianfei diikuti oleh pasukan iblis, mengejarnya seperti air pasang. Tapi kecepatan Ye Tianfei terlalu cepat, dan mereka tidak bisa mengejarnya. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menemukan bahwa ada kam di depannya, dan setiap kam dipenuhi dengan energi iblis. Tim iblis menjaga area ini. "Kita telah sampai di sarang klan iblis di dunia luar ini." Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berhenti. "Sayang, apa itu?" Sepertinya ada formasi besar. Tiba-tiba, Ye Tianfei melihat lingkaran sihir besar di depannya, menutupi area yang sangat luas. Di dalam lingkaran sihir, lampu peri terang benderang, berbagai burung dan binatang spiritual bermain dan berlari, sejumlah besar bunga peri dan obat ajaib ada di mana-mana, awan keberuntungan penuh keberuntungan, berwarna-warni, itu hanyalah rumah peri. Apa itu? Apakah ini tempat tinggal para dewa? Situ Konger, Hu Miao, Huang Sang, lelaki tua berbaju hijau, Pan Wanjun dan Rower semuanya tercengang. Dilihat dari kejauhan, dunia dalam lingkaran sihir itu tampak seperti negeri dongeng 9 surga. Berdiri di kejauhan, Anda dapat merasakan energi yang mengepul mengalir deras ke wajah Anda, bahkan mengalir ke mata, telinga, mulut dan hidung, dan menyatu ke dalam badan Anda, secara instan meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Saya akhirnya mengerti mengapa dunia luar ini memiliki energi spiritual yang jauh lebih kaya daripada dunia luar. Itu semua karena dunia dongeng di dalam lingkaran sihir ini. Dunia negeri peri di dalam lingkaran sihir terus-menerus mengeluarkan energi spiritual dari luar, menjadikan dunia luar ini tidak hanya penuh dengan energi spiritual,
tetapi juga kaya akan berbagai bahan obat berharga, biji kristal, dan segala jenis bahan surgawi dan harta duniawi. Ye Tianfei melihat dunia peri di lingkaran sihir di kejauhan dan berkata perlahan, "Saudara Su, jika kita bisa memasuki lingkaran sihir itu, apakah akan ada keuntungan yang luar biasa?" Setelah mendengarkan perkataan Ye Tianfei, mata si Tukonger menjadi panas dan bertanya pada Ye Tianfei. "Tentu saja, pasti ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di dalam lingkaran sihir itu, tapi dengan kekuatanmu, jangan pernah berpikir untuk memasuki lingkaran sihir itu," kata Ye Tianfei. "Tentu saja tidak bisa, tapi kakak Su ada di sini. Mungkin tidak ada lingkaran sihir di dunia yang dapat menyulitkan Anda," si Tukonger berkata sambil mencibir. "Sulit untuk mengatakannya. Lingkaran sihir ini sangat misterius. Untuk sementara, aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak tahu apakah itu bisa dipecahkan." Ye Tianfei tampak serius dan menggelengkan kepalanya. "Kamu sangat berani, beraninya kamu datang ke area terlarang klan iblis kami. Kalahkan mereka semua, dan tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos." Pada saat ini, iblis di depan telah melihat Ye Tianfei dan kelompoknya, dan sekelompok orang bergegas mendekat sambil berteriak. "Itu mereka. Mereka sebenarnya datang ke sini, mencari kematian." Setan-setan yang mengikuti di belakang akhirnya tiba, seperti gelombang besar yang menyerbu masuk. "Namun, karena kita sudah di sini, mari kita pergi ke sana dan melihat-lihat," kata Ye Tianfei. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menjentikkan lengan bajunya, terus menguatkan, mengangkat semua orang, dan kemudian menendang kakinya, menyebabkan tanah bergetar hebat, seolah-olah itu adalah gempa bumi. Ledukan. Kemudian, badan Ye Tianfei terbang melintasi udara seperti bola meriam yang dilepaskan, dengan cepat melewati banyak tenda pasukan iblis dan jatuh menuju lingkaran sihir besar di depan. "Hentikan dia!" Sejumlah besar setan naik ke langit, padat, seperti belalang melewati perbatasan, menghalangi bagian depan Ye Tianfei. "Lolos!" Ye Tianfei meraung keras dan melepaskan semua kekuatan fisiknya. Kekuatan mengerikan menyebar dan berubah menjadi semburan badai energi, menghempaskan iblis yang menghalangi jalan. Bum-bum! Ye Tianfei mengangkat tinjunya dan menyerang. Dalam waktu kurang dari satu napas, dia menghancurkan sejumlah besar iblis di depannya. Kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan berteleportasi langsung ke lingkaran sihir besar. Anak manusia yang berani. Saat ini, suara gemuruh terdengar hampir bersamaan di beberapa kamp. 5 sosok ganas dengan aura iblis yang mengalir ke langit bergegas keluar dari kamp yang berbeda dan mengejar Ye Tianfei. Sebenarnya ada 5 raja iblis. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Bum-bum. Kecepatan 5 raja iblis sangat menakutkan, seperti 5 bola meriam, menabrak angkasa, menyeret asap yang mengepul, dan mengejar Ye Tianfei dari 5 arah berbeda. Pada saat yang sama, lebih banyak master iblis muncul satu demi satu dan mengejar Ye Tianfei. Namun, dengan kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini, ditambah dengan teknik teleportasi luar angkasa, kecepatan yang dia berikan terlalu cepat, dan dia melakukan perjalanan melalui luar angkasa dalam sekejap dan mendarat di depan lingkaran sihir besar. Formasi yang brilian. Ye Tianfei melihat barisan besar dan luas di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Esensi yang sangat kaya. Si Tukonger memandangi dunia cahaya peri yang cemerlang di lingkaran sihir di depannya, menarik napas dalam-dalam dari energi yang mengepul dan berkata dengan mabuk. Ledukan. Pada saat ini, 5 raja iblis telah menyusul dan mendarat di belakang Ye Tianfei, menghalangi mundurnya Ye Tianfei dan kelompoknya. Di belakang mereka ada kumpulan setan gelap, seperti lautan luas, menghalangi area ini. Kelima raja iblis semuanya sangat tinggi, dengan wajah garang, dan pupil mereka berwarna lavender yang aneh, dan aura iblis yang keluar dari badan mereka seperti aliran asap serigala. Tatapan merah dari 5 raja iblis ini semuanya tertuju pada Ye Tianfei. Mereka dapat melihat bahwa kelompok ini dipimpin oleh Ye Tianfei. Nak, jarang sekali kamu melatih badanmu sejauh ini. Hanya saja Anda datang ke sini untuk memprovokasi kami setan. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Salah satu raja iblis menatap Ye Tianfei dan berkata, matanya penuh penghinaan. Kelima raja iblis ini merasakan tindakan Ye Tianfei dengan sangat jelas sekarang, dan mereka telah lama melihat bahwa kekuatan fisik Ye Tianfei sangat kuat.
Justru karena mereka menemukan kekuatan fisik Ye Tianfei yang luar biasa, maka kelima iblis itu muncul bersama dan keluar mengelilingi Ye Tianfei. Mereka tidak ingin situasi di sini bocor, jadi untuk menghadapi anak manusia, 5 iblis sebenarnya bertindak pada saat yang sama, yang sangat jarang terjadi. Kalian manusia kotor dan rendahan berani membunuh anggota klan iblis kami. Ini kejahatan besar. Raja iblis lainnya menatap Ye Tianfei dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah semut, dan berbicara dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Raja iblis melambaikan lengan bajunya, dan dengan keras, lengan hitam itu menggerakkan angin langit, seperti pilar hitam yang menopang langit, meledukkan ruang dalam sekejap dan mengenai Ye Tianfei di depannya. Situ Konger dan yang lainnya merasa seolah-olah ada gunung suci tak kasat mata yang menekan kepala mereka. Pinggang mereka remuk begitu keras hingga hampir jatuh berlutut di tanah. Ledukan. Badan fisik Ye Tianfei bergetar, dan kekuatan fisik melonjak, lalu dia menyapu dengan telapak tangan, menghalangi lengan lawan. Energi akibat konfrontasi antara kedua belah pihak mengguncang seluruh dunia dengan hebat. Bagaimana mungkin? Kelima Raja Iblis semuanya mengecilkan pandangan mereka. Sungguh menakjubkan bahwa seorang anak manusia benar-benar dapat menerima pukulan dari Raja Iblis dan mengandalkan kekuatan fisik. Wah, kekuatan fisikmu sedikit di luar dugaanku. Hanya saja kamu masih seekor semut di hadapan kami, semut yang lebih kuat. Matei, Raja Iblis yang melepaskan lengan bajunya mengulurkan tangannya. Ledukan. Kabut ajaib yang mengepul menyebar, dan telapak tangan yang sangat besar terbentang dari kabut hitam di belakangnya. Telapak tangan itu ditutupi sisik biru kehitaman, dan kukunya bersinar dengan cahaya dingin, mekar dengan hukum sihir yang mengepul, dan itu luar biasa. Menuju Ye Tianfei. Dalam sekejap mata, pohon palem raksasa ini menutupi langit dan matahari, berubah menjadi tanah seluas 100 hektar, seperti awan hitam. Yang lebih menakutkan adalah saat pohon palem raksasa ini menjangkau ruang dan waktu ini, dunia sepertinya ditekan. Terkondensasi seperti pelat besi, sehingga mustahil untuk kabur. Tadi, dia hanya menjentikkan lengan bajunya dengan santai, tapi sekarang dia benar-benar menunjukkan kemampuan sihirnya dan melancarkan serangan formal. 4 Raja Iblis lainnya berdiri di samping dan mencibir. Menurut pendapat mereka, meskipun anak manusia di depan mereka memiliki kekuatan fisik yang baik, dia bukanlah siapa-siapa di depan mereka. Ledukan. Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar, meninju, dan menghadapinya. Pada saat ini, kekuatan fisik dalam badan Ye Tianfei tidak dapat dipertahankan, bergulir dan memberkati tinjunya. Zodiak emas asli, gunung magnet hitam, dan sejumlah besar energi berat hitam dan kuning semuanya muncul untuk sesaat. Segala macam fenomena aneh muncul dari kepalan tangan. Pukulan ini hampir merupakan ekspresi penuh dari kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini. Pada saat yang sama, pukulan ini digunakan sebagai tinju terlarang sihir 10 kali lipat. Meskipun tidak memicu peningkatan 10 kali lipat, kekuatan yang dihasilkan sedikit meningkat. Ledukan. Tinju Ye Tianfei bertabrakan dengan telapak tangan raksasa Raja Iblis, seperti 2 gunung suci yang bertabrakan. Tekanan energi yang sangat menakutkan menyebar, ruang tampak runtuh, dan langit dan bumi tampak menggantung terbalik. Boom-boom. Setelah satu pukulan, Ye Tianfei mengambil inisiatif dan melepaskan serangkaian tinju kanan. Setiap pukulan 10 kali lipat dari tinju terlarang sihir. Saya tidak percaya, seorang anak manusia sebenarnya bisa bertarung langsung denganku. Raja Iblis merasakan penghinaan yang sangat besar, meraung dan bergegas ke depan, mengangkat 2 tangan iblis, dan bertarung langsung dengan Ye Tianfei. Para iblis selalu bangga dengan kekuatan fisiknya yang kuat dan selalu menganggap manusia sebagai makhluk yang rapuh dan rendahan. Kini sebenarnya ada keturunan manusia yang bisa bertarung dengannya hanya berdasarkan kekuatan fisik. Bang bang bang. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak saling bertukar lebih dari selusin pukulan, menyebabkan seluruh dunia berguncang seperti sekam. Ruang itu terus-menerus terkoyak, dan retakan ruang gelap memenuhi ruang di sekitarnya. Namun, ruang di dunia ini tampaknya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat, dan retakan ruang tersebut menghilang dalam sekejap mata. Nak, aku ingin kamu mati. Raja Iblis menjadi semakin marah saat dia bertarung, mengaum lagi dan lagi. Setelah lebih dari selusin pukulan, tinju Ye Tianfei tiba-tiba berhasil memicu kekuatan 10 kali lipat dan tiba-tiba menjadi sangat kuat.
Ledukan. Ada suara keras seperti palu raksasa yang memukul bel tembaga, dan kekuatan tinju yang menakutkan meleduk, langsung merobek ruang di sekitarnya, dan lusinan retakan ruang yang tebal muncul. Ledukan. Raja Iblis langsung dipukul oleh Ye Tianfei, dan dihempaskan ke tanah di kejauhan, menciptakan lubang besar. Sosok itu menghilang, dan tidak diketahui seberapa jauh ke dalam tanah. Bagaimana mungkin? Ada keheningan yang mematahkan di sekitar, dan semua orang menatap dengan tidak percaya. 4 Raja Iblis lainnya juga menatapnya, ekspresi mereka sangat suram. Mereka tidak dapat mempercayainya, juga tidak dapat menerimanya, bahwa seorang anak manusia benar-benar dapat mengalahkan Raja Iblis dengan kekuatan fisik. Kapan pejuang manusia memiliki kekuatan fisik yang begitu menakutkan? Ah, nak manusia, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, sesosok badan bergegas keluar dari lubang yang baru saja dihancurkan. Itu adalah Raja Iblis yang tadi. Dia sangat marah hingga dia dipukul ke tengah bumi. Semuanya, tunggu apa lagi? Ayo kita lakukan bersama. Jika aku tidak membunuh anak ini, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Meskipun Raja Iblis sangat marah, setelah pertarungan sengit tadi, dia juga memahami bahwa anak manusia di depannya sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Oke, ayo kita lakukan bersama. 4 Raja Iblis lainnya juga mendatangi Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Baiklah kalau begitu, kalian berlima berkumpul. Ye Tianfei meraung panjang dan berteriak dengan bangga. Ledukan. 5 kekuatan menakutkan terlihat membumbung ke langit, dan kelima Raja Iblis semuanya mengorbankan senjata sihir mereka. Samar-samar, bayangan Dewa Iblis muncul, membawa aura kuno yang sepertinya berasal dari zaman kuno, menderu ke langit. Spanduk setan hitam, lonceng Kaisar Iblis kuno, tengkorak leluhur setan, menara 1000 setan, pedang iblis yin merah. Sekarang kelima Raja Iblis ini tidak lagi menganggap Ye Tianfei sebagai junior, tetapi sebagai musuh kuat dengan level yang sama, dan mereka menggunakan senjata sihir mereka untuk menghadapinya dengan serius. Membunuh. 5 Raja Iblis mengaktifkan senjata sihir mereka dan menyerang Ye Tianfei dengan seluruh kekuatan mereka. Ledukan. Adegan seperti apa yang akan terjadi jika 5 Raja Iblis beraksi bersama? Pada saat itu, bagian langit dan bumi ini sepertinya tidak mampu menopang dirinya sendiri. Radius ratusan mil berubah total menjadi lautan energi yang luas. Energi mendidih itu menderu-deru. Retakan ruang yang tebal terus bermunculan dan meluas, fragmen waktu terbang dengan ganas. 5 senjata ajaib yang membawa energi menakutkan bergegas menuju Ye Tianfei seperti 5 meteorit dari langit. Kakak Su, biarkan aku membantumu. Tuan, hati-hati. Tidak, Nona, Su Fei mungkin tidak akan bisa bertahan. Apakah kita memerlukan bantuan? Pada saat ini, Situ Konger, Huang Sang, lelaki tua berbaju hijau, Ruer dan yang lainnya semuanya gugup dan ingin segera maju untuk membantu Ye Tianfei. Namun, ketika 5 Raja Iblis menyerang bersama, tekanan energi yang dilepaskan sangat menakutkan sehingga, kecuali Ye Tianfei, Situ Konger dan yang lainnya tidak dapat bergerak bahkan setengah langkah, apalagi bergegas membantu. Ye Tianfei mencabut pedang panjang dengan tangan kirinya, menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan satu pedang, menebas, dan memblokir 5 senjata ajaib. Boom-boom. Ratusan senjata sihir penghancur dunia terus-menerus keluar dari badan Ye Tianfei dan diaktifkan pada saat yang bersamaan. Seni mengendalikan pasukan. Dengan kekuatan spiritual Ye Tianfei saat ini, dia dapat mengaktifkan ratusan senjata sihir penghancur dunia, dan kekuatan yang dihasilkan secara alami akan sangat kuat. Boom-boom. Senjata ajaib penghancur dunia terus bertabrakan dengan 5 senjata ajaib magis. Ledukan. Ye Tianfei menendang kakinya dan menabrak langsung ke 5 Raja Iblis. Kelima Raja Iblis bergerak pada saat yang sama, menggunakan semua jenis jurus pamungkas klan Iblis, melancarkan serangan sengit satu demi satu, dan menabrak Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak bergeming sama sekali dan hanya meninju. Tinju Dewa Pembunuh Iblis sejati di tangan kanan dan tinju pemakaman 9 surgawi peminjam di tangan kiri benar-benar bergerak secara langsung, bertarung sengit dengan 5 Raja Iblis. Ledukan. Setelah beberapa gerakan, kelima Raja Iblis menyerang bersama-sama, memukul Ye Tianfei di tempat dan mengirimnya terbang mundur seperti bola meriam. Hati-hati. Hu Miao, Situ Konger dan lainnya sangat gugup dan berteriak. Haha,
Nak, kamu tidak tahan lagi. Seorang Raja Iblis tertawa liar. Ledukan. Sesosok bergegas kembali dari kejauhan, itu adalah Ye Tianfei. Saya melihat Ye Tianfei dengan rambut acak-acakan, sedikit malu, dan 5 luka di badannya, termasuk bekas tinju, bekas telapak tangan, dan bekas pedang. Namun, penyembuhan luka-luka ini sangat cepat. Setelah beberapa kali menarik napas, kulit kembali normal, dan kulit menjadi halus, seolah-olah tidak terluka. Bagus, Tuan baik-baik saja. Hu Miao menghela nafas lega. Nona, Su Fei sangat kuat. Dia dipukul oleh 5 Raja Iblis bersama-sama, tapi dia hanya menderita sedikit luka. Sungguh monster. Mata Ruer berbinar, dan dia terkejut dengan kualitas fisik Ye Tianfei yang menakutkan. Datang lagi. Ye Tianfei meraung keras, melonjak tepat di depan 5 Raja Iblis, dan meninju mereka. Ledukan. Ratusan senjata ajaib penghancur dunia mengelilingi badan Ye Tianfei, mekar dengan cahaya yang bersinar, seperti putaran matahari yang terik. Ledukan. Sesaat kemudian, Ye Tianfei terkena kekuatan gabungan dari 5 Raja Iblis lagi, dan terlempar ke belakang dari kejauhan, membuat lubang besar di tanah. Datang lagi. Ye Tianfei bergegas kembali dan bertarung sengit dengan 5 iblis itu lagi. 3 atau 4 kali berturut-turut, Ye Tianfei terpesona, tetapi dia bergegas kembali dalam sekejap mata dan melawan 5 iblis sampai langit hancur. Bagaimana mungkin? Anak manusia ini sepertinya tak terkalahkan. 5 Raja Iblis memandang Ye Tianfei, yang menjadi semakin berani saat dia bertarung, dan sedikit tercengang. Bang! Sesaat kemudian, Ye Tianfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang iblis 10 kali dan menjatuhkan Raja Iblis dengan 1 pukulan. Selanjutnya, Ye Tianfei tidak dipukuli dari waktu ke waktu, dan 5 Raja Iblis juga dipukuli dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak hampir terikat. Badan Ye Tianfei memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat. Meskipun dia terus-menerus dipukuli oleh 5 iblis, luka-lukanya tidak serius. Kelima Raja Iblis dipukuli hingga babak belur oleh Ye Tianfei, dan tuling-tuling yang tak terhitung jumlahnya di badan mereka patah. Wajah mereka berubah kesakitan, dan luka-luka mereka menjadi semakin serius. Ledukan. Saat Ye Tianfei dan 5 Raja Iblis bertarung dengan sengit, pasukan besar datang dari kejauhan, semuanya adalah pejuang manusia. Kekuatan besar dari dunia tengah Tiongkok ada di sini. Melihat begitu banyak prajurit manusia datang, 5 Raja Iblis tidak lagi ingin bertarung dan mundur secara langsung menjauh dari Ye Tianfei. Wajah kelima Raja Iblis semuanya sangat jelek, dan mereka menatap Ye Tianfei, sangat tidak mau, tapi tidak berdaya. Kelima Raja Iblis ini sangat kuat. Jika aku tidak berlatih tinju terlarang iblis 10 kali, yang dapat memicu kekuatan 10 kali lipat, aku benar-benar tidak akan mampu mengalahkan mereka. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Dalam sekejap mata, pasukan yang terdiri dari berbagai kekuatan dari dunia tengah Tiongkok tiba untuk menghadapi pasukan iblis. Apa itu? Dunia negeri dongeng. Ternyata ada negeri peri di sini. Sepertinya para iblis ini ingin memonopoli dunia negeri peri ini. Para penguasa kekuatan utama di dunia tengah Tiongkok menatap dunia negeri dongeng yang mempesona di depan mereka, dan mereka semua terkejut dan gembira. Ini adalah wilayah klan iblis kami. Kalian para pejuang manusia sebaiknya segera keluar, jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, 5 Raja Iblis melihat begitu banyak prajurit manusia datang, wajah mereka sangat jelek, dan salah satu Raja Iblis berteriak dengan tajam. Siapa bilang ini wilayah klan iblismu? Ini bukan dunia iblis. Jelas sekali kamu ingin memonopoli dunia negeri dongeng itu. Kamu berbicara omong kosong. Seorang lelaki tua berpenampilan agung berkata sambil mencibir. Para pejuang manusia itu memandangi dunia negeri dongeng di depan mereka yang kaya akan energi spiritual dan cahaya peri yang cemerlang. Mereka merasa pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya, dan mereka tidak rela untuk pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Raja Iblis lainnya melotot dan berteriak dengan tegas. Ledukan. Kelima Raja Iblis melepaskan tekanan energi mereka pada saat yang sama, seperti 5 gunung berapi besar yang meletus. Energi iblis yang sangat besar naik ke langit dan mengguncang langit. Belum lama ini, kelima iblis ini diam-diam meminum ramuan penyembuh dan menyembuhkan luka mereka untuk sementara. Tekanannya turun,
dan vitalitas Raja Iblis sangat kuat. Terutama Raja Iblis ini memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa dibandingkan manusia, jadi saat ini mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur puncak mereka. Dibandingkan dengan manusia, badan dan vitalitas iblis memiliki keunggulan yang sangat besar. Ye Tianfei melirik kelima Raja Iblis dan berpikir dalam hati, lalu Ye Tianfei menyingsingkan lengan bajunya, mendukung Situ Konger dan yang lainnya, dan tiba di depan lingkaran sihir besar dalam satu langkah. Apakah itu pasukan iblis atau pasukan pejuang manusia? Mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei tidak bermaksud untuk memperhatikan mereka. Biarkan mereka bertarung jika mereka mau. Kakak Su, bisakah kita masuk? Situ Konger memandang dunia negeri dongeng dalam lingkaran sihir, menelan ludahnya, matanya sedikit berapi-api, dan bertanya pada Ye Tianfei. Setiap orang dapat melihat bahwa pasti ada harta dan peluang berharga di dalamnya. Sulit untuk mengatakannya, lingkaran sihir ini tidak sederhana, dan aku tidak yakin apakah aku bisa memasukinya. Mari kita lakukan riset dulu. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan lingkaran sihir di depan, dan mulai melakukan penelitian dan analisis. Aku tidak percaya ada lingkaran sihir tingkat tinggi di Tianwaitian. Luar biasa, luar biasa. Susunan ini menakjubkan dalam hal teknik tata letaknya, bahan susunannya, kompleksitas struktur susunannya, dan kekuatan susunannya. Segera Ye Tianfei kagum. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai berkonsentrasi pada penelitian dan analisis. Sayang, bukankah itu Su Fei dari Dong Huang? Pada saat ini, kekuatan dari dunia tengah Tiongkok melihat Ye Tianfei dan kelompoknya berdiri di depan lingkaran sihir, dan seseorang dengan cepat mengenali Ye Tianfei. Ya, anak laki-laki itu adalah Su Fei. Pantas saja setelah masuk Tianwaitian, saya selalu ingin menyelesaikan akun dengannya tapi tidak bisa menemukannya. Ternyata dia lari ke sini. Setelah para master dari dunia mayat dan makam Tianyu mengenali Ye Tianfei, mereka semua memiliki niat membunuh yang kuat. Semuanya, Su Fei inilah yang menyerangku. Temukan kesempatan untuk membunuhnya. Seorang pria berpakaian ungu dikelilingi oleh sekelompok orang dan berkata dengan gigi terkatup. Dia adalah Tang Fan, pangeran ketiga dari dinasti kegelapan. Ye Tianfei mengabaikan mereka sama sekali dan berdiri tak bergerak di depan lingkaran sihir, menganalisis lingkaran sihir di depannya. Situ Konger, Hu Miao dan lainnya berdiri di samping Ye Tianfei dan menunggu. Su Fei sedang mempelajari lingkaran sihir itu. Seorang master dari dunia mayat berkata dengan suara yang dalam. Aneh, kenapa iblis-iblis ini membiarkan Su Fei mendekati lingkaran sihir itu? Kata master dunia mayat lainnya dengan ragu. Area sekitar lingkaran sihir itu dijaga ketat oleh pasukan iblis, dan orang luar tidak bisa mendekat sama sekali. Namun, Ye melewati lingkaran pelindung pasukan iblis dan berdiri di depan lingkaran sihir. Ya, iblis-iblis itu sebenarnya rela membiarkan Su Fei mendekati lingkaran sihir itu. Mungkinkah Su Fei berada di pihak yang sama dengan mereka? Orang-orang dari semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok merasa sangat aneh. Mereka tidak tahu bahwa Ye Tianfei baru saja bertarung dengan 5 setan dan memaksa masuk. Sekarang kelima Raja Iblis ini sangat takut pada Ye Tianfei, jadi mereka tidak menghentikan Ye Tianfei ketika dia berdiri di depan lingkaran sihir. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Su Fei anak ini benar-benar berkumpul dengan iblis. Iblis dan kita manusia secara alami adalah musuh bebuyutan. Su Fei berlindung pada iblis. Mulai sekarang, semua pejuang manusia di tengah kita bumi Tiongkok dan bahkan seluruh benua Hongmeng musuh bebuyutannya akan dibunuh oleh semua orang. Seorang master dari dunia mayat berkata dengan keras. Dunia mayat menganggap Ye Tianfei sebagai musuh nomor 1 yang harus dilenyapkan, dan tentu saja berharap untuk merekrut lebih banyak kekuatan untuk menghadapi Ye Tianfei. Itu sangat mungkin. Para penguasa kekuatan lain juga mengangguk. Kebanyakan dari mereka merasa bahwa Ye Tianfei dan kelompoknya mungkin benar-benar telah membelot ke iblis, jika tidak, mereka tidak akan mampu menembus pertahanan kuat pasukan iblis dan mencapai lingkaran sihir. Semuanya, jangan menunggu lebih lama lagi. Ayo bekerja sama untuk melewatinya, lalu hancurkan formasi dan masuki dunia peri. Seseorang menyarankan dengan keras. Oke, ayo bertarung bersama. Banyak orang langsung menggema. Bersiaplah untuk membunuh musuh. Kelima Raja Iblis meraung pada saat bersamaan. Saat berikutnya, membunuh.
Orang-orang dan kuda dari kedua belah pihak bergegas maju pada saat yang sama, dan pertempuran sengit yang mengerikan pun dimulai. Kekuatan bertarung dari 5 Raja Iblis itu sangat menakutkan. Begitu pertempuran dimulai, mereka membunuh beberapa master alam Nian Xing dan mencabik-cabik badan mereka. Hanya saja sejumlah besar master dari kekuatan super kuat di dunia tengah Tiongkok datang. Dalam kemarahan, mereka mengerumuni, mengorbankan senjata sihir mereka, dan menggunakan berbagai jurus pembunuh. Mereka mengepung kelima iblis itu dan bertarung dengan sengit saat ini, pertarungan berlangsung seimbang. Pasukan lain di kedua sisi juga dikalahkan dalam kegelapan. Saat ini, Ye Tianfei masih berdiri tak bergerak di depan lingkaran sihir, berkonsentrasi mempelajari dan menganalisisnya. Su Fei, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Ruer mau tidak mau bertanya. Semuanya, dengar, lingkaran sihir ini sangat pintar, dan terbagi menjadi 3 lapisan, di dalam dan di luar, menutupi setiap lapisan. Saya hanya punya sedikit pengalaman dengan pembatasan lapisan terluar sekarang, tetapi jika saya ingin melakukan studi menyeluruh terhadap lingkaran ini, saya harus masuk ke dalam. Sekarang izinkan saya mencoba untuk melihat apakah saya dapat menembus 3 lapisan batasan lingkaran sihir ini. Ingat, formasi ini penuh dengan bahaya dan gerakan mematikan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menyentuh gerakan membunuh di dalam dan menyebabkan kematian. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini sangat berbahaya? Situ Konger dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Ye Tianfei. Kamu tidak perlu takut. Selama kamu mengikuti jejakku, tidak akan ada bahaya. Ye Tianfei tersenyum. Setelah selesai berbicara, Ye Tianfei berjalan menuju lingkaran sihir. Situ Konger dan yang lainnya menatap setiap langkah Ye Tianfei dan mengikutinya dengan penuh perhatian. Gemuruh. Lingkaran sihir segera bereaksi dan mulai bergetar, mengeluarkan suara keras seperti guntur. Hanya saja Ye Tianfei memimpin Situ Konger dan yang lainnya sekitar 7 kali, terkadang bergerak maju, terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, dan terkadang mundur. Dia tidak melanggar batasan formasi apapun dan masuk sebentar lagi. Lihat, mereka berjalan menuju lingkaran sihir. Saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak. Kemudian semua prajurit manusia dan iblis berhenti bertarung dan melihat ke arah Ye Tianfei dan kelompoknya. Bagaimana mungkin? Mereka benar-benar masuk. Hal yang paling mengejutkan adalah kelima Raja Iblis. Kalian pasti tahu bahwa mereka sudah lama berada di dunia luar ini dan telah mempelajari lingkaran sihir ini, namun belum ada kemajuan. Sekarang anak manusia ini baru berada di sini sebentar, dan dia benar-benar masuk ke dalam lingkaran sihir. Tidak, kita harus segera melaporkan masalah ini kepada iblis besar. Kelima Raja Iblis saling memandang. Kemudian salah satu Raja Iblis mengirim pesan dan mengeluarkan perintah, dan segera beberapa guru iblis diam-diam pergi dan kembali melapor. Itu tidak masuk akal. Bocah Su Fei itu benar-benar masuk. Bukankah ini berarti harta dan peluang di lingkaran sihir adalah miliknya? Para penguasa klan besar di Tiongkok sangat tidak mau melakukan hal ini. Kita telah memasuki lingkaran sihir tingkat pertama. Di lingkaran sihir, Ye Tianfei tiba-tiba berhenti dan berkata. Begitu Ye Tianfei selesai berbicara, semua orang merasakan mata mereka berbinar dan tiba di dunia negeri dongeng yang damai dan indah. Tanaman obat langka yang sulit ditemukan di luar ada di mana-mana. Energi spiritualnya begitu kaya sehingga berubah menjadi awan warna-warni, berkerumun ke arah badan seseorang, kemudian secara aktif menembus ke dalam badan melalui pori-pori badan, membuat orang tersebut merasa nyaman dan rileks, seolah-olah sedang terbang di awan. Begitu banyak obat-obatan lama. Situ Konger berteriak lebih dulu. Semua orang ingin sekali mencoba dan buru-buru memilih. Semuanya, tolong jangan bergerak. Ini ada di dalam lingkaran sihir. Jika kamu mengambil langkah yang salah, kamu dapat memicu niat membunuh dari lingkaran sihir tersebut. Biarkan aku mengambilnya, kata Ye Tianfei cepat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, semua orang terkejut dan tidak berani bergerak lagi. Mereka berdiri dengan patuh di belakang Ye Tianfei. Kalian tunggu aku di sini. Ye Tianfei mengaku, bentuk badannya berubah, kecepatannya meningkat, lengan bajunya terus-menerus disikat, dan dia mengeluarkan obat-obatan berharga satu persatu. Bahannya sudah dipilih. Setelah beberapa saat, semua bahan obat di sekitar diambil oleh Ye Tianfei.
Ada ratusan tanaman obat tua yang semuanya merupakan varietas langka yang jarang terlihat di dunia luar. Setiap tanaman obat tua yang dibawa kemungkinan besar akan menyebabkan penjarahan oleh para ahli dari semua kekuatan besar. Oke, ayo kita lanjutkan. Ye Tianfei kembali ke tempat asalnya dan memimpin semua orang maju. Kita sekarang berada di lantai pertama lingkaran sihir. Lantai pertama sangat luas. Mari kita berjalan melewati lantai pertama dulu dan sampai ke tepi lantai 2 sebelum membuat rencana. Kata Ye Tianfei kepada semua orang. Gemuruh. Sepanjang jalan, semua orang merasakan seluruh formasi bergetar, dan energi besar dari formasi itu mendidih di kejauhan seperti angin kencang. Untungnya, Ye Tianfei memimpin semua orang seolah-olah mereka sedang berjalan di jalan yang terjal namun aman. Saat bergerak maju, dia menemukan banyak obat-obatan lama. Ye Tianfei secara alami menolak untuk melewatkannya dan terus memetiknya. Sayang. Tiba-tiba, Ye Tianfei berhenti dan melihat ke danau di depannya, menunjukkan ekspresi terkejut. Saya melihat danau itu jernih dan berkilauan. Setiap tetes air bersinar seperti langit berbintang, seolah-olah bintang di langit jatuh di sini dan menjelma menjadi danau ini. Saudara Su, apakah ada yang aneh di danau itu? Situ Konger melihat Ye Tianfei menatap danau dan merasa aneh. Diminta. Air di danau ini bukanlah danau biasa, tetapi terbentuk dari kondensasi energi spiritual yang sangat kaya, dan setiap tetesnya sangatlah berharga. Air di danau kecil ini mengandung lebih banyak energi spiritual daripada jumlah total energi spiritual yang terkandung dalam ratusan urat kristal hukum bermutu tinggi. Selain itu, danau-danau yang dibentuk oleh kondensasi energi spiritual ini lebih mudah untuk dimurnikan dan diserap daripada kristal hukum, dan merupakan sumber daya budidaya yang sangat baik. Ye Tianfei menjelaskan. Lebih jauh lagi, transformasi semacam ini yang dibentuk oleh kondensasi energi spiritual umumnya hanya dapat dicapai dengan mengatur lingkaran sihir besar dan canggih secara artifisial, mengumpulkan urat kristal yang tak terhitung jumlahnya, atau bahkan mengekstraksi energi spiritual yang kacau dari kedalaman ruang. Setelah sekian lama waktu, bisa jadi ini mungkin terbentuk perlahan. Singkatnya, betapa berharganya danau ini sungguh menakjubkan. Ye Tianfei menambahkan, sangat berharga. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, mata Situ Konger dan yang lainnya berbinar. Faktanya, melihat danau ini, Ye Tianfei mengerti bahwa lingkaran sihir ini bahkan lebih maju dari yang dia duga sebelumnya. Menurut pengalaman hidup Ye Tianfei, diperkirakan hanya master setingkat Kaisar Surga yang dapat menyusun lingkaran sihir sebesar itu. Mungkinkah lingkaran sihir ini diatur di sini oleh Kaisar Surgawi? Jadi apa rahasianya di sini? Ini benar-benar menarik Kaisar Surgawi untuk datang ke sini untuk membentuk formasi. Ye Tianfei diam-diam berpikir dalam hatinya. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga memahami di dalam hatinya bahwa jika lingkaran sihir ini benar-benar diatur oleh seorang Kaisar Surgawi, maka akan sulit baginya untuk menembus lantai 2 dan 3. Saudara Su, tunggu apa lagi? Ayo segera bagi air danau yang begitu berharga. Desak Situ Konger. Tidak bisa dibagi-bagi, dan air danau ini tidak bisa diambil. Begitu diambil dari lokasi ini, airnya akan berubah menjadi gas dan tidak lagi berbentuk air, dan khasiatnya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, kami hanya dapat memurnikan dan menyerapnya di sini, dan kami dapat menyempurnakannya sebanyak yang kami bisa. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jadi itu saja, sayang sekali. Situ Konger merasa sangat menyesal. Berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong, mari kita perbaiki dan serap dengan cepat. Kalau tidak, ketika orang-orang di luar itu masuk, mereka pasti akan merampoknya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Jangan khawatir, dengan kekuatan dan level formasi mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam formasi ini. Tidakkah kamu melihat bahwa iblis-iblis itu pasti sudah lama menunggu di luar dan tidak memiliki kemampuan untuk masuk? Ye Tianfei tersenyum. Oke, mari kita sempurnakan dan menyerapnya bersama-sama. Namun, jangan serakah terlalu banyak. Saya memperkirakan berdasarkan tingkat kekuatan Anda, masing-masing dari Anda hanya dapat memurnikan dan menyerap paling banyak sekitar 50 tetes menjadi risiko ledukan badan. Apakah Anda mengerti? Kata Ye Tianfei kepada semua orang. Kemudian, semua orang duduk di tepi danau, menghadap permukaan danau yang bertabur bintang, dan mulai memurnikan dan menyerap air danau. Ledukan.
Cahaya terang keluar, yang mekar dari situ Konger. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya, lalu menelan 5 tetes air danau. Akibatnya, energi besar meleduk di badannya, menyebabkan badannya langsung mengembang dari pori-pori di seluruh badan, berubah menjadi sinar cahaya yang mengepul. Ini mengerikan. Saudaraku Su, apa yang kamu katakan masuk akal. Energi yang terkandung di dalam danau ini terlalu banyak dan terlalu berlebihan. Badan situ Konger memerah karena menahan, seperti udang matang, badannya bergetar hebat, dan ia berusaha menahan. Kemudian, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, lelaki tua berbaju hijau, Pan Wanjun, Ruer, setan es, ular emas Liu Langjun, dan lebih dari 2000 budak semuanya mulai memurnikan dan menyerap air danau. Semua orang paham bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Luas telaga ini memang tidak besar, namun luasnya setidaknya mendekati 200 meter persegi, dan kedalamannya beberapa meter, mengandung banyak air. Ada lebih dari 2000 orang, dan setiap orang dapat memurnikan dan menyerap 50 tetes. Diperkirakan tidak sampai 1%. Saya bisa menggunakan air danau ini untuk memurnikan 11 jamu keberuntungan besar. Meskipun sumber daya yang saya miliki sekarang terbatas dan saya hanya dapat menyempurnakan versi terendah dari jamu keberuntungan dao besar, atau bahkan jamu keberuntungan dao besar yang tidak lengkap, ini masih sangat membantu saya. 9 di antaranya digunakan untuk berlatih roda totem 9 istana, dan 1 lagi digunakan untuk berlatih roda totem 9 istana. Yang ke-6 dari Meridian Yang, digunakan untuk meningkatkan alam kekuatan spiritual. Dengan cara ini, kekuatanku secara keseluruhan pasti akan meningkat pesat. Ye Tianfei, bagaimanapun, tidak terburu-buru untuk berlatih. Melihat air danau yang berkilauan dengan bintang, dia memikirkan ramuan langka, jamu keberuntungan dao besar. Air danau ini terkondensasi dari urat kristal yang tak terhitung jumlahnya dan inti dari energi kacau di kedalaman ruang. Air danau ini tidak hanya mengandung energi yang menakutkan, tetapi juga diukir dengan berbagai aturan surga yang mendalam, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan jamu keberuntungan dao besar. Setelah jamu penciptaan dao dimurnikan, ia mengandung energi yang sangat besar dan hukum dao yang luar biasa. Ketika seorang pejuang memurnikan dan menyerapnya, manfaatnya tidak terbatas pada aslinya. Apakah lingkaran sihir ini benar-benar diatur oleh seorang kaisar agung? Ada danau energi spiritual yang begitu berharga di tingkat pertama saja, tapi bagaimana dengan tingkat kedua dan ketiga? Harta dan peluang apa yang ada di sana dengan nilai yang lebih mencengangkan? Diperkirakan harta karun sebenarnya berada di lantai 3. Saya hanya tidak tahu apakah saya memiliki kemampuan untuk masuk. Ye Tianfei mau tidak mau melihat ke dalam formasi, tapi dia hanya bisa melihat ruang berkabut yang terdistorsi oleh energi formasi, dan tidak bisa melihat situasi sebenarnya di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak benda yang ada, mari kita sempurnakan jamu keberuntungan dao besar terlebih dahulu. Ye Tianfei menemukan area datar terbuka di dekat danau, mengeluarkan kuali alkimia, dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar bahan obat. Semuanya adalah berbagai obat-obatan lama yang diambil setelah memasuki Tianwaitian, yang terakumulasi di dalam badan. Lingkungan sekitar seperti perbukitan. Tuan, ramuan apa yang kamu buat? Tidak memurnikan dan menyerap air danau. Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat tingkah Ye Tianfei. Semua orang juga memandang Ye Tianfei dengan mata ragu. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Jangan khawatirkan aku. Aku punya metode sendiri. Jawab Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei mulai menyempurnakan ramuannya. Dengan jentikan jarinya, Ye Tianfei menjentikkan 3 jenis api aneh ke dalam kuali alkimia pada saat yang sama, menyalakan api alkimia yang mengamuk, dan kemudian memasukkan satu demi satu tanaman obat tua ke dalam kuali alkimia tanpa sakit hati, dan berturut-turut melemparkan lebih dari 1000 tanaman obat tua ke dalam kuali obat alkimia. Beberapa di antaranya merupakan obat-obatan langka dan kuno yang tidak dapat ditemukan di dunia luar, dan banyak pula di antaranya merupakan obat-obatan tua yang berusia ribuan tahun. Masing-masing memiliki nilai yang luar biasa. Selain obat-obatan kuno yang berharga ini, Ye Tianfei juga memilih sejumlah besar berbagai jenis bahan alami dan harta duniawi untuk dimasukkan ke dalam kuali alkimia, dan bahkan beberapa batu kristal khusus dengan efek khusus. 3 jam kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba berdiri dan mengulurkan tangan untuk menepuk kuali alkimia. Ledukan.
Tripod alkimia tiba-tiba terbang dan mendarat di danau. Penutupnya terbuka dan kekuatan isap yang kuat meletus. Wow, aliran air danau melonjak dan mengalir ke kuali alkimia seperti naga air. Selanjutnya dinding terus menyerap air danau, dan permukaan air danau mulai berkurang secara bertahap. Setelah beberapa saat, kurang dari separuh danau itu hilang. Saudara Su, ramuan apa yang kamu buat yang membutuhkan begitu banyak air danau? Si Tukonger mau tidak mau bertanya. Mereka sudah sangat enggan menyerap 50 tetes air danau untuk dimurnikan, tapi sekarang Ye Tianfei sebenarnya perlu menggunakan begitu banyak air danau untuk memurnikan ramuannya, yang sungguh menakutkan. Jamu keberuntungan Dao yang hebat. Jawab Ye Tianfei. Jamu keberuntungan Dao yang hebat. Saya belum pernah mendengarnya. Apakah ini luar biasa? Si Tukonger menggelengkan kepalanya. Jamu keberuntungan Dao yang hebat. Sepertinya saya mendapat kesan bahwa itu adalah ramuan tingkat tinggi yang sangat berharga dan langka yang dapat membuat kekuatan seorang pejuang meningkat pesat tanpa mengkhawatirkan fondasi yang lemah. Dikatakan bahwa hanya klan kuno di dunia inti yang memiliki resep untuk jamu ciptaan hebat semacam ini. Hanya yang paling jahat di klan tersebut dan beberapa murid yang telah dilatih secara khusus yang memenuhi syarat untuk meminumnya, dan setelah itu diambil dan disempurnakan, Anda bisa menjadi ahli super dalam diri Anda sendiri dalam waktu singkat. Orang tua berbaju hijau tiba-tiba berbicara. Dia masih menyimpan beberapa bagian ingatan dari kehidupan sebelumnya. Bagus. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Su, Anda benar-benar tahu cara menyempurnakan jamu keberuntungan Dao besar. Ketika lelaki tua berbaju hijau mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Tianfei dengan mata terkejut. Pada saat ini, dia berpikir bahwa pemuda di depannya pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Mungkinkah Tuan Su adalah agama kuno yang diwarisi dari dunia inti tertentu? Bagaimanapun, saya akan mengikutinya mulai sekarang, pasti akan banyak manfaatnya. Orang tua berbaju hijau itu berpikir diam-diam. Segera setelah itu, sekitar 3/5 air danau telah tersedot ke dalam dan kaldron. Memukul, itu hampir cukup. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan kuali alkimia tiba-tiba bergetar, terbang kembali, dan mendarat di tepi danau. Kemudian, Ye Tianfei terus menyempurnakan ramuannya. Yang lainnya sedang duduk bersila di tepi danau, menghususkan diri dalam memurnikan dan menyerap air danau. Setengah hari kemudian, Nona, aku akan menerobos. Rower tiba-tiba berteriak kaget. Kamu pergi ke sana untuk selamat dari kesengsaraan guntur, dan cobalah untuk tidak mempengaruhi semua orang. Kata Ye Tianfei. Memanggil. Rower menggunakan keterampilan badannya, bergegas ke kejauhan, dan mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Selanjutnya, orang lain juga mulai selamat dari kesengsaraan guntur. Para budak di bawah Ye Tianfei bahkan berlari berkelompok untuk menghindari kesengsaraan di kejauhan. 2 hari kemudian, kecuali Humiao, ulat sutra naga bertanduk emas, setan es, dan ular emas Liu Langjun, semua orang berhasil menerobos. Humiao, ulat sutra naga bertanduk emas, setan es, dan ular emas Liu Langjun semuanya termasuk dalam kategori monster-monster. Sistem budidaya mereka berbeda dengan prajurit manusia. Hanya ketika monster dan binatang mencapai level yang sangat tinggi di tahap selanjutnya, mereka dapat menembus kesengsaraan guntur seperti pejuang manusia. Ye Tianfei, sebaliknya, sedang duduk bersila di depan kuali alkimia, berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuannya. Jamu keberuntungan Great Dao berbeda dari jamu biasa. Bahkan dengan tingkat alkimia Ye Tianfei, dibutuhkan beberapa hari untuk berhasil menyempurnakannya. Sampai 5 hari kemudian, di beberapa titik, pilnya sudah selesai. Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan menepuk kuali alkimia. Bum-bum. 11 jamu keluar dari kuali alkimia berturut-turut. Setiap jamu berubah menjadi berbagai warna dan mekar dengan berbagai cahaya terang, membuatnya menyilaukan dan mustahil untuk dilihat secara langsung. Yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menakjubkan lagi. Ke-11 jamu itu mulai berubah menjadi berbagai hewan kecil, kelinci, kura-kura, rubah, musang. Hewan-hewan kecil yang penuh spiritualitas berlarian mondar-mandir di sekitar dedaunan, bermain-main dan membuatnya sangat hidup. Apakah ini ramuan legendaris? Si Tukonger dan yang lainnya tercengang. Ini bukan obat mujarab, ini obat mujarab ciptaan yang hebat,
yang jauh dari obat mujarab yang sebenarnya. Dikatakan bahwa ramuan asli, segera setelah dilepaskan, akan menyebabkan guntur kesengsaraan 9 warna menghancurkan langit dan bumi. Ye Tianfei tersenyum. Saat berikutnya, gemuruh. Sebuah roda bundar besar muncul dari punggung Ye Tianfei, mekar dengan cahaya terang di seluruh langit, berputar perlahan, dan semburan nafas yang sepertinya berasal dari hutan belantara kuno berhembus keluar darinya. Mengaum. Binatang berkepala 9 itu keluar dari 9 kisi roda bundar dan meraung serempak. Kemudian setiap binatang mitos menelan jamu keberuntungan besar dalam satu tegukan. Kemudian pergerakan binatang berkepala 9 itu berhenti dan mereka berdiri di sana, seperti 9 patung yang berdiri tinggi di langit. Gemuruh. Raungan seperti lonceng datang dari badan masing-masing binatang dewa, dan tanda misterius berkembang terus-menerus, berlari di sekitar binatang dewa berkepala 9, seperti kitab suci kuno. Dalam sekejap, suara menderu memenuhi dunia, dan itu sangat berirama, terdengar seperti semacam ritme surgawi, dan sepertinya kekuatan yang menakutkan sedang membacakan kitab suci kuno. Dibutuhkan setidaknya 2 hari bagi binatang berkepala 9 untuk sepenuhnya menyempurnakan jamu penciptaan Dao ini. Ye Tianfei melirik binatang berkepala 9 itu. Ledukan. Saat berikutnya, bola cahaya emas keluar dari dantian Ye Tianfei. Ini adalah bola emas yang melambangkan yang keenam. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan jamu penciptaan Dao bergegas dan bergabung langsung dengan bola cahaya emas. Segera, ukuran bola cahaya emas ini mulai membesar. Mari kita tingkatkan alam spiritual kita ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Ye Tianfei tertuju pada Dao Fortune Pill terakhir. Kemudian Ye Tianfei mengambil Dao Fortune Pill terakhir dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gemuruh. Kekuatan obat yang sangat besar meleduk seketika, menyebar dengan cepat ke dalam badan seperti lautan luas, memenuhi setiap sudut badan. Ye Tianfei duduk bersila dan mulai menyerang dunia nyata. Waktu berlalu hari demi hari. Di luar lingkaran sihir, pertempuran antara iblis dan pejuang manusia berlangsung selama 2 hari. Sejak zaman kuno, di 3000 dunia, terdapat konsep yang mengakar bahwa manusia dan setan tidak cocok. Dalam banyak kasus, manusia dan setan bisa hidup berdampingan, tetapi manusia dan setan jarang bisa hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pertarungan antara kedua belah pihak sangat sengit, merupakan pertarungan hidup dan mati. Selama pertempuran, 5 Raja Iblis menunjukkan kekuatan mereka. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, dan dia telah membunuh banyak master alam Niansing. Untungnya, para penguasa berbagai kekuatan di dunia tengah Tiongkok bekerja sama untuk memblokir serangan mengerikan dari 5 Raja Iblis. 2 hari kemudian, ledukan, pasukan iblis datang dari kejauhan. Laporkan ke 5 Raja Iblis bahwa bala bantuan akan datang. Raja Iblis Qian Yu juga ada di sini. Seorang guru iblis datang dari jauh dan melapor ke 5 iblis. Sangat bagus. Kalian para pejuang manusia semuanya akan mati. Kelima Raja Iblis menjadi bersemangat setelah mendengar laporan itu. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Lebih dari 10 Raja Iblis akan datang. Ayo mundur. Wajah seorang lelaki tua berubah drastis dan dia berkata dengan suara yang dalam. Berjalan. Para master dari semua kekuatan besar merasakan aura lebih dari selusin Raja Iblis di kejauhan, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka kesulitan menghadapi 5 Raja Iblis, dan sekarang ada selusin Raja Iblis lagi, dan bahkan mungkin ada Raja Iblis yang lebih kuat, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Dan selain selusin Raja Iblis, ada juga pasukan iblis. Begitu perkelahian terjadi, pasukan utama di dunia tengah Tiongkok pasti tidak akan menjadi lawan mereka. Dalam sekejap mata, pasukan dari semua kekuatan di dunia tengah Tiongkok mundur satu demi satu, menuju ke kejauhan secepat mungkin. Kejar dan bunuh semua pejuang manusia itu. Sesaat kemudian, selusin Raja Iblis datang dengan pasukan iblis dan bergabung dengan pasukan iblis yang telah ditempatkan di sini sebelumnya. Kemudian mereka berteriak serempak dan mengejar orang-orang dari semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok. Total 19 setan. Yang mulia, masing-masing sekuat pelangi, melepaskan energi iblis yang mengepul, seperti tornado tebal, mengguncang langit dan bumi. Setan dalam jumlah yang sangat banyak berlari melintasi bumi seperti tsunami yang bergulung-gulung, menghancurkan hampir semua yang mereka lewati. Kabur. Tinggalkan dunia luar ini. Benci.
Tidak mungkin kita bisa mengalahkan lebih dari selusin Raja Iblis. Jumlah iblis jauh lebih banyak daripada jumlah kita pejuang manusia. Lari. Ketika orang-orang dari kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok melihat pasukan iblis berguling di belakang mereka, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua kabur dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar Tianwaitian. Segera setelah itu, beberapa pejuang manusia yang lambat kabur disusul oleh pasukan iblis seperti arus deras yang mengalir, dan dimakan dalam sekejap dan menghilang. Ada juga banyak pejabat tingkat tinggi dari kekuatan besar yang menggunakan kekuatan magis mereka untuk mengumpulkan pasukan mereka sendiri menjadi senjata sihir luar angkasa dan membawa mereka untuk kabur. Hanya saja begitu pejabat tingkat tinggi ini ditangkap oleh selusin Raja Iblis, mereka tidak hanya akan dibunuh, tetapi mereka yang menyembunyikan senjata sihir luar angkasa pada mereka juga akan menderita. Pada akhirnya, sekitar 3/5 prajurit manusia berhasil kabur dari Tianwaitian dan kembali ke dunia luar. Di tengah-tengah dataran tinggi Chaotic, sebuah puncak gunung yang gundul berdiri di sana, bagian atasnya tampak nyata dan ilusi, berayun dengan lembut. Tiba-tiba, sekelompok orang yang merasa malu bergegas keluar dari puncak gunung. Kekuatan-kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok itulah yang diburu oleh pasukan iblis. Segera kirimkan surat panggilan dan minta bala bantuan. Jika iblis-iblis itu berani keluar, kami akan mengumpulkan orang-orang dari semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok untuk melawan iblis-iblis itu dalam pertempuran yang menentukan. Saya tidak percaya bahwa dengan seluruh kekuatan-kekuatan besar di Tiongkok, kita tidak dapat mengalahkan iblis-iblis itu. Setelah kabur dari Tianwaitian, masing-masing master meraung dengan marah. Pengalaman di dunia luar membuat mereka merasa sangat dirugikan. Segera setelah itu, hampir semua orang yang hidup keluar. Sayang, setan-setan itu sepertinya tidak mengusir mereka. Setelah sekian lama, tidak ada setan yang terlihat mengejarnya. Sepertinya iblis-iblis itu tidak berani mengusir mereka. Bagaimanapun, benua Hongmeng adalah milik dunia pejuang manusia kita. Mereka tidak berani melintasi perbatasan dengan santai, jika tidak mereka akan menarik prajurit dari seluruh benua ke sana. Berurusan dengan mereka, orang-orang dari semua faksi menghela nafas lega. Semuanya, meskipun iblis-iblis itu belum diusir untuk saat ini, mereka masih merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Bagaimana jika mereka tiba-tiba lari dari langit secara tiba-tiba di masa depan? Tiba-tiba seorang lelaki tua berkata. Semua orang kaget saat mendengar ini. Ayo lakukan ini. Kami akan ditempatkan di sini untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama, kami akan segera mengirimkan situasi di sini di Tianwaitian kembali ke markas pasukan masing-masing. Kemudian orang-orang dari kekuatan utama akan berkumpul untuk berdiskusi bagaimana mengatasi masalah ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, benua Hongmeng kita tidak akan damai di masa depan. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut berpikir sejenak dan berkata dengan keras. Pakar lain setuju dan segera mengirim orang kembali ke markas kekuasaan masing-masing untuk melaporkan situasi tersebut. Bersambung ke suara serak 1771.